sorga. Jadi misalnya dijelaskan Ustadz Sugi, tidak salah. Ya, itu pemahaman Pak Sugi seperti itu. Tetapi saya sudah menjelaskan, ini penginjilan saya. Ketika saya menginjil, dikatakan misalnya di dalam Alkitab itu ada kata utusan. Bahasa Yunani itu apa itu? Apostolos, dengan salah ya? Iya, betul. Iya, bahasa Arabnya rasul gitu. Yang di Indonesia kan juga bilang rasul. Itu kita tidak bisa ambil konteksnya, itu yang seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, tidak bisa mengambil konteks. Oke. Arti Pak Freddy, rasul itu saya dari potong dulu ya. Islam. Pak Freddy izin. Jadi saya perkenalkan dulu ke Bang Juma, semua teman saudara kita ini, pendeta Freddy ini sudah mau jadi pendeta lah, praktisi Injil di wilayah Timur. Beliau ini terafiliasi dengan Esra Soru dan lain-lain. Jadi nanti beliau ini akan nanti, dulu kita udah program ingin diskusi Bang Juma dengan Esra Soru, tapi belum terrealisasi ya Pak Pendeta ya. Oh iya ingat, ini yang di YCC dulu ya. Betul sekali. Iya betul Pak Sugi. Oke. Betul. Sedikit ya Bang Andi, saya tanggapi ya. Silakan. Memang gini Pak, kenapa penafsiran itu bisa beda-beda? Karena orang itu menafsir pakai asumsi masing-masing. Supaya tidak beda, itu disebut seharusnya tafsir ayat pakai ayat. Pasti nggak beda. Karena kalau kita tafsir ayat pakai ayat, asumsi pribadi tidak masuk ke situ. Dibacakan aja ayatnya. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, bukan Yesus yang berkata ya, ada perkataan begini di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka ia mengaruniakan. Yesus langsung berkata. Itu kalau nggak salah Yohanes deh yang ngomong ya. Bukan masalah lah itu siapa yang ngomong. Yesus. Ya. Bentar Pak. Yohanes 3:16 itu Yesus yang ngomong langsung. Iya, udah, nggak masalah. Jadi gini, ketika di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa. Nah, ini kalau kita tafsir pakai ayat, ternyata ada ayat yang ngomong begini, supaya tidak binasa, supaya mendapatkan hidup yang kekal, itu harus percaya Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Nah, kalau kita tafsir ayat pakai ayat, pasti nggak akan meleset. Ya. Tafsir Yohanes 3 ayat 16 dengan Yohanes 17 ayat 3. Di situ dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Nah, ternyata di dalam Yohanes 17 ayat 3, supaya tidak binasa, supaya mendapatkan hidup yang kekal, harus percaya Yesus sebagai utusan dan percaya hanya ada satu Tuhan saja. Oke, saya standby, saya berikan kepada guruku yang mulia Zulkifli M. Abbas. Silakan. Silakan, Bunda. Mungkin saya tangkap dulu atau gimana? Juma dulu atau? Tapi dulu baru ke Bang Juma. Silakan. Silakan Bang, silakan. Santai aja kita ya. Menyangkut dengan Yohanes 3. Ini ayat populer untuk umat Islam. Tapi ayat ini sangat sulit bagi para misionaris atau para pendeta menggunakan ayat ini. Biasanya untuk berkhotbah itu dia jarang kan. Ini saya terus terang aja gitu. Karena dia tidak paham gitu. Di situ dikatakan hidup yang kekal hanya menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Itu dimaksudkan apa? Allah itu anak yang dimaksudkan dengan Allah Bapa. Dia korelasi dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu. Nah, jadi kalau kita lanjut bahwa Yesus Kristus yang engkau utus, tidak salah itu. Justru itu tadi utusan yang dimaksudkan di sini bukan seperti utusan nabi-nabi yang lain. Karena ayat juga mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku turun dari sorga. Aku bukan dari dunia ini. Nah, Yohanes 17 ayat 5 di situ dijelaskan, Yesus itu sudah dimuliakan sebelum dunia ini dijadikan. Bayangkan itu. Justru itu kalau kita cuma membaca satu ayat itu, ya bisa kita bingung. Kalau kita baca satu perikop, barangkali kita bisa mengerti. Karena di ayat 10 juga dikatakan, semua milikmu adalah milikku. Sama-sama, dia saling memiliki gitu.
Kira-kira demikian. Boleh diskusi ya, tapi maksudnya kita batasi supaya jangan terlalu melebar. Kalau terlalu melebar saya juga pusing karena Alkitab Iya, terlalu jangan. tebal. Pak Freddy memang dari dulu orangnya kalem kayak gini. Makasih ya Pak ya telah bergabung. Lama kita kehilangan kontak. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi Pak Pendeta. Bang Juma Jeddah. Gimana kabar Indonesia Timur Pak Freddy? Sehat selalu ya. Siap, aman-aman. Aman Mantap. saja. Mantap Bang. Pak Desugi mungkin bisa nambahin dulu. Bang Juma lagi jeda itu. Oke. Ya udah kembali beliau. Silakan Bang Juma. Sorry, ada telepon dari Pak Jokowi barusan. Jadi gini, saudara saya ya, saya kira ada prinsip di dalam kehidupan kita itu sebagai makhluk yang bertuhan. Yang pertama, sebagai orang beragama, sejatinya yang kita dudukkan dalam perkara iman itu adalah apa yang kemudian menjadi perintah dari pencipta. Nah, perintah dari pencipta itu di dalam kitab saudara disebut sebagai perintah Bapa. Ya, perintah dari pencipta, perintah Bapa atau perintah hakikat yang posisinya di atas dari segalanya. Dialah yang disebut Tuhan atau di Islam disebut Khalik. Lalu kemudian sebagai makhluk yang tidaklah mungkin kemudian mampu berinteraksi langsung dengan Tuhan, maka sejatinya wakil Tuhan, utusan Tuhan di atas muka bumi inilah yang harus kita dengarkan. Karena kalau Tuhan sendiri ya tak mungkinlah kita manusia biasa ini mampu kemudian berinteraksi secara langsung. Maka Tuhan kemudian menyatakan dirinya melalui perantaraan para nabi, para utusan. Utusan ini disebut nabi atau di dalam kehidupan kita disebut sebagai rasul. Itu di Islam ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah utusan. Itu satu. Yang kedua, sang bapak sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti poin perintah dari Sang Maha Tinggi kepada manusia melalui perantaraan utusan, kita harus mendengarkan sang utusan, bukan mendengarkan orang-orang di sekelilingnya. Seperti misalnya mendengarkan para pemimpin-pemimpin umat atau jemaat, dalam hal ini pendeta, gereja, pastor. Bahkan kepada orang-orang yang mengaku sebagai rasul sekalipun, itu tidak bisa kemudian kita jadikan sebagai nomor wahid di dalam beragama. Karena perintahnya dengarkanlah dia, artinya dengarkanlah Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian siapa Yesus menurut Yesus? Kan itu poinnya. Orang bisa ngomong Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Yahweh, Yesus boleh. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Orang yang berakal pasti pondasinya arahnya ke sana. Karena jangan sampai membangun sebuah iman, pondasinya rapuh. Karena tidak berdasar kepada dia yang sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Siapa aku menurut aku dan siapa aku menurut Bapakku, kan gitu. Bukan menurut siapa-siapa. Nah, oleh karena itulah kemudian kami umat Islam ketika berbicara tentang Yesus, ya kami harus mencari data-data. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Nah, ini yang sangat paripurna Pak, penyampaian Yesus itu. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka mari kita dengarkan. Ada kesaksianku. Ku di situ adalah Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya kesaksian penulis-penulis yang suratnya diperuntukkan untuk Roma, Yunani, dan seterusnya. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan sekarang ini, itulah pekerjaan yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku siapa? Aku utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Kenapa kita tidak mendengarkan itu?
Layaknya umat Islam dan murid-murid angkatan pertama mengikuti itu, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kesaksiannya dia, Pak. Itu syahadatnya dia. Itu ikrar. Ikrar Yesus, pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka ketika kemudian pondasi kita kuat, maka pondasi itu akan bertumbuh menjadi dinding, atap, dan seterusnya. Bahwa pola yang dibangun kemudian adalah Yesus menurut kesaksiannya hanya utusan Tuhan. Di luar daripada itu pasti penyesat. Demikian sebentar, silakan. Baik, saya tanggapi pernyataan Bang Juma tentang siapa Yesus menurut Yesus. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ya kita harus teliti. Kata-kata pertama Yesus menurut Yesus itu siapa dia sebenarnya? Dia memperkenalkan diri kan? Sebenarnya siapa dia? Itu teman-teman bisa, Sugi bisa mencari ayat yang menyatakan percakapan Yesus dengan Rasul Petrus. Yang mereka bertanya-tanya, bilang, siapakah engkau ini? Dan Yesus berkata, kalau menurut kalian, aku ini siapa? Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Petrus mengatakan itu, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan di situ Yesus langsung menyebutkan bahwa dia mengiyakan kebenaran yang pernyataan daripada si Petrus itu. Yesus bilang jawaban atau perkataan itu bukan dari engkau, tetapi dari Bapa. Jadi itu yang pertama kali Yesus mengaku bahwa dia Mesias, anak Allah. Siapa itu Mesias itu? Siapa itu anak Allah? Mesias pada saat zaman Yahudi, mereka menanti-nanti bahwa Mesias itu adalah sang penyelamat, atau yang disebut dengan yang diurapi. Kemudian anak Allah yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus memperkenalkan mula-mula bahwa seperti itu. Yang lain itu belakangan itu Yesus. Tapi waktu mula-mula ditanyakan itu, Yesus menjawab, akulah Mesias, anak Allah. Nah, Mesias yang dinanti-nantikan itu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang menyatakan di dalam diri manusia itu yang disebut dengan Mesias, yang diurapi sang penyelamat. Tetapi pemahaman Yahudi, Mesias itu adalah sang jenderal, ya, yang datang dengan senjata lengkap, memimpin pasukan untuk menyerangi perbudakan atau penjajahan dari bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi bukan tujuan Yesus yang datang ke dunia itu, bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Yesus datang ke dunia sesuai dengan Matius 1 ayat 21. Dia datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Karena bangsa Israel waktu itu sudah keluar dari relnya yang sebenarnya mereka menyembah kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang di Islam disebut Allah SBT, yang di Yahudi disebut dengan Yahweh Elohim. Itu yang sebenarnya, tapi mereka sudah menyembah berhala. Itu yang tujuan Yesus datang, untuk diutus oleh Allah itu sendiri menjadi Mesias dan anak Allah, yang seperti pengakuan daripada Yesus itu sendiri. Pengakuan yang lain itu nanti dulu, nanti terlalu melebar. Ini kita uji dulu siapa itu Yesus menurut Yesus. Demikian untuk sementara. Oke, baik. Nah, inilah yang saya katakan, Pak. Bapak mau mempersaksikan apapun tentang Yesus, ya, menggula-gulai apapun supaya manis perkataannya, itu tidak akan mungkin. Orang yang sampai kepada hakikat kebenaran, pondasinya itu udah kuat, Pak. Tidak bisa kemudian pondasinya itu rubuh hanya oleh karena ditempah dengan kapas. Saya katakan kapas pernyataan-pernyataan Bapak ini karena itu hanya merupakan iman, doktrin.
Siapakah aku ini? Mesias. Apa kata Allah tentang Mesias? Mazmur 105 nomor 15. Ini pondasi umat Islam itu sangat kuat. Ketika mendudukkan Yesus sebagai Al-Masih, Isa sebagai Al-Masih, pondasi itu nggak ada yang bisa rubuhkan. Berjuta, bermiliar kekuatan, tapi hanya berdasar terhadap asumsi itu tidak akan mampu merubuhkan pondasi itu. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Kalau di Bapa bukan cuma diganggu, bukan cuma diusik, dibunuh orang yang diurapi itu. Makanya semalam saya katakan bahwasanya sebenarnya yang mau Yesus itu disalib bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Allah, tapi iblis. Iblis yang mau Yesus itu disalibkan. Mazmur 105 tentang Mesias, jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Ini perintah. Barang siapa yang melanggar, pasti neraka, dosa. Lalu Kristen berdiri di mana? Berdiri di atas pelanggaran terhadap pengusikan orang yang diurapi, yaitu Yesus. Umat Islam enggak. Umat Islam membersihkan itu. Yesus tidak pernah diganggu, apalagi dibunuh. Itu pondasinya umat Islam. Kemudian di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus Mesias, Pak, orang yang dilindungi. Yesus adalah orang yang suci, kudus dia. Tak boleh dibunuh. Pembunuhan ini kemudian mendasari Yesus itu menjadi Tuhan. Anda keliru besar. Keliru besar. Besar sekali kelirunya. Untuk itulah kemudian saya mengatakan bahwa kesaksian Yesus yang menandakan siapa Yesus, siapa yang duduk di atas pondasi itu, maka saya katakan itulah ajaran. Waduh. Teman-teman, jangan nelpon dulu, sabar ya. Di Yohanes 5 nomor yang saya katakan tadi, nomor 26, Pak. Ini kita nggak bisa goyahkan ini. Kenapa? Sang Yesus, sang utusan yang mengaku tentang dirinya. Kita nggak bisa rubah itu, siapapun kita. Kalau kita membantah pengajaran Yesus, maka kita adalah penyesat. Meskipun tujuan kita itu baik. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Iya, itu bagus kedengarannya. Tapi apakah itu membantah pernyataan Yesus? Yes. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting, lebih dahsyat. Kalau dalam bahasa terjemahannya sebenarnya itu lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, bukan setan, bukan malaikat, bukan PBB, bukan negara yang mengutus Yesus, tetapi pencipta langit dan bumi. Sebagai utusan pencipta langit dan bumi, dia bisa membolak-balikkan matahari menjadi bubur. Dia bisa menyulap kucing menjadi raksasa atau apapun itu. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Apa yang dia minta, itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang salah kemudian adalah ketika kita datang dengan asumsi liar. Yesus membangkitkan orang mati, dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air menjadi anggur. Wah, kita terkesima dengan itu semua. Tapi ternyata yang empunya mujizat mengatakan, pekerjaan yang aku lakukan di mata kamu itu adalah pekerjaan yang membuktikan aku bukan Tuhan, tetapi aku utusan Tuhan. Aku manusia biasa. Kenapa ini Bang Juma? Kok lebih jeda terus? Ditelepon, ada yang nelpon itu. Baik, Aku manusia biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang ditentukan. Untuk apa? Untuk sebagai perantara, sebagai wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kekuatan, mujizat, tanda-tanda di tengah Bani Israel. Kelar kita.
Pondasi umat Islam sangat kuat di situ. Didukung oleh kitab dan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab saudara. Jadi final kita di sini, pondasi kita ini kuat. Maka Yesus mengatakan, nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Nabi palsu itu mengajarkan sesuatu laksana orang yang membangun rumahnya di atas pasir di pantai. Berbeda dengan orang yang pondasinya kuat berdasar terhadap dengarkanlah dia, maka dia akan mendengarkan apa ucapan Yesus itu. Laksana orang yang membuat rumah dengan pondasi batu karang. Nah, seperti Bapak pahamkan. Oh, dia Mesias. Rapuh, Pak. Rapuh. Mesias itu manusia yang diurapin. Apalagi anak Tuhan, anak Allah. Rapuh, Pak. Rapuh. Kenapa anak Allah itu? Anda baca di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan adalah orang-orang soleh, orang-orang yang intim, orang-orang yang akrab, orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus dalam Galatia 4 nomor 4 diceritakan oleh Paulus sendiri, Yesus itu adalah apa? Orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang tidak berkata melainkan dari perintah. Orang yang melakukan pekerjaan, tidak melakukan pekerjaan selain daripada yang diperintahkan. Orang yang bermujizat selain dengan izin Allah. Orang yang tidak bermujizat selain dengan izin Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak. Orang yang intim. Baca Amsal 3 nomor 11-12. Ternyata orang yang intim menjalankan didikan Tuhan disebut anak Tuhan dalam tradisi Yudaism. Rapuh, Pak, pondasi Anda. Rapuh sekali. Jadi Yesus itu berdasarkan kesaksiannya hanya utusan, Pak. Saya katakan kepada saudara, ini untuk yang kesekian kalinya bagi teman-teman Kristen. Bagi orang-orang yang berakal, wala allahum yatafakkarun, sekiranya Yesus naik ke gunung yang paling tinggi di atas muka bumi ini dan hidupnya dari lahir sampai sekarang masih hidup sekalipun, dengan melakukan mujizat-mujizat dan seterusnya, orang-orang berakal tidak akan pernah bisa menuhankan Yesus. Meskipun Yesus masih ada hari ini hidup sebagai manusia dan bisa membolak-balikkan dunia. Amerika dipindahkan ke Papua, Papua dipindahkan ke Cina, Cina dipindahkan ke Makassar, Makassar dipindahkan ke Argentina sekalipun, atau matahari dibuatnya menjadi 3, bulan dibuat menjadi 7. Orang-orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Matahari dibuatnya terbit dari utara, terbenamnya di selatan, besok terbit lagi di timur, terbenamnya di selatan dan seterusnya. Orang berakal tidak akan mau menuhankan Yesus. Kenapa? Yesus dengan mulutnya mengatakan, semua pekerjaan yang aku lakukan itu, pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa aku utusan. Kalau yang bukan utusan melakukan sesuatu yang luar biasa, itu sihir. Tapi kalau nabi dan rasul melakukan sesuatu yang luar biasa, itu mukjizat. Kalau Yesus hari ini datang kemudian membuat pernyataan-pernyataan, dengarkanlah wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang berakal, Pak? Orang-orang berakal akan mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena Yesus sedang menyatakan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Coba, sekalipun dia berkata, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, maka kami yang berakal tidak akan mungkin menyembah dia, sebab dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 49. Tapi orang yang lemah akal, Pak, begitu mendengarkan Yesus seketika jungkir balik, salto-salto kiri kanan menuhankan Yesus. Kenapa? Gak berfungsi, ada yang bocor di atas kepala. Padahal pernyataan Yesus, aku tidak berkata, apa yang aku katakan adalah perintah. Aku tidak bekerja, apa yang aku kerjakan adalah perintah. Dan aku adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, apapun bisa kulakukan. Tapi itu bukan aku. Aku hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya kira begitu, Saudara Freddy, ya. Kita edukasi, ya, bukan kalah menang. Tapi yang pasti, Islam pondasinya sangat kuat ketika mendudukkan Yesus itu hanya sebagai Nabi Rasulullah bagi Bani Israel. Silakan.
Oke, Pak Juma, kita barangkali 1-2 putaran lagi ya. Karena kalau kita ulang-ulang juga tidak bagus. Kita cari topik lain di kesempatan yang lain. Kita bisa bicarakan. Topik yang mungkin saya garis bawahi untuk kesempatan ini, siapa Yesus menurut Yesus yang sudah disampaikan oleh Ustadz Juma tadi. Jadi siapa Yesus menurut Yesus itu pertama kali Yesus mengaku Mesias. Aku adalah Mesias, anak Allah. Benar katamu itu. Aku adalah Mesias, anak Allah. Nah sekarang kita telusuri Mesias itu siapa gitu. Kita harus perhatikan dulu zaman orang Yahudi yang menunggu Mesias itu seperti apa. Dalam kitab Mesias itu diumpamakan seperti Nabi Musa. Dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dia pembebas. Dalam ayat dikatakan bahwa akan datang seorang nabi yang seperti Musa. Nah, kalau kita melihat Yesus datang, apa dia seperti Musa? Sama. Kalau Musa membebaskan dari perbudakan, Yesus membebaskan dari dosa. Dosa dunia, dosa manusia. Dia sebagai penebus. Jangan dulu kita ke sana. Kita kembali lagi pada Mesias. Lain kesempatan kita bahas kenapa Yesus sebagai penebus dan kenapa itu penebusan itu harus darah manusia, bukan darah hewan, bukan tai sapi, bukan darah domba, tapi harus darah manusia. Nah, itu nanti pada topik-topik yang lain ya, Pak Juma. Tapi kita bahas dulu siapa itu Mesias. Tidak ada satupun setelah Musa, setelah Daud, dan sampai dengan hari ini yang mereka mengaku Mesias. Tidak ada. Tidak ada yang mengaku Mesias. Maaf saja. Apakah Nabi Muhammad dia mengaku Mesias? Tidak. Hanya Yesus yang dia mengaku sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Yesus diurapi, ya. Pada bangsa Yahudi, orang yang diurapi itu diurapi dengan minyak yang mahal. Dan Yesus 2 kali diurapi. Diurapi oleh walaupun dua-duanya perempuan. Tidak masalah. Dan itu orang yang berdosa lagi yang mengurapi. Orang yang berdosa. Karena memang Yesus dia datang itu untuk khusus kepada orang-orang yang berdosa. Dia menghapus. Ngapain dia datang kepada orang yang sudah bertobat? Tidak perlu. Karena dunia di waktu itu, yang awalnya harus mereka menyembah kepada Allah Bapa, yang seharusnya harus menyembah kepada Allah Elohim Yahweh, tapi mereka sudah menyimpang dari jalan kebenaran itu. Mereka sudah menyembah dewa, mereka sudah menyembah apalagi Raja Herodes, Pilatus, mereka sudah sembah. Dan ketika mereka datang, Yesus datang itu mereka tidak. Jadi satu-satunya Mesias yang datang 2000 tahun lalu hanya satu, Yesus. Mesias itu siapa? Mesias itu adalah yang diurapi. Dia itu juru selamat. Dia itu Tuhan, penguasa. Tuhan dalam arti penguasa. Begitu. Karena Allah kita adalah roh. Kira-kira demikian. Terlalu panjang lagi kita bingung. Silakan Pak Juma 1-2 putaran lagi. Topik ke Mesias saja ya. Iya, baik Pak, baik. Jangan dulu Bapak melebar ke sana kemari gitu. Baik Pak, baik. Kamu buktikan dulu selain Mesias dari Yesus itu siapa? Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan ya, tidak ada seorang ahli kitab pun ya yang melihat Mesias ketika datang kecuali akan beriman kepadanya. Ini yang kami imani ya. Semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi itu nanti ketika beliau datang yang kedua kalinya. Jadi betul, sejauh ini Mesias yang ditunggu itu adalah Nabi Isa, karena dialah yang akan membebaskan kemudian Bani Israel dari cengkeraman kesalahan, kefasikan, kekafiran atas penolakan mereka sendiri terhadap Nabi Isa ketika ia datang untuk yang kedua kali. Sekarang mereka tolak. Ini bukan Mesias. Masa Mesias kayak gini?
Sementara Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias yang sama seperti Harun, Kores, Hizkia, Gideon. Itu yang mereka cari. Seperti Daud, seperti laksana Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia datang, tidak memberikan apa-apa. Kekaisaran Romawi semakin kuat cengkeramannya terhadap tanah mereka. Yesus ini bukan Mesias. Ternyata Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Itu yang mereka tunggu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Sehingga ketika kedatangannya yang kedua, ahli kitab akan mengatakan, ya Allah, ya Rabb. Ternyata baginda Rasulullah Muhammad SAW itu betul, benar, dengan mengajarkan beliau adalah Nabi yang malah kita tuduh sebagai anak haram, yang kita tuduh sebagai anak zina. Rupanya beliau betul-betul adalah Mesias untuk kita. Kenapa waktu itu kita tolak, sekarang kita beriman? Ini Pak, kedatangan yang kedua itu pola ukurannya adalah Yohanes 12 nomor 48. Apa yang diterangkan di sana? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya. Coba, di akhir zaman. Apa yang Yesus katakan ketika ia datang, Pak? Aku adalah Mesias. Aku adalah utusan. Aku adalah nabi. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Maka ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, wow, ternyata betul Islam benar. Dia benar-benar utusan Tuhan. Kristen pun akan melek pada saat itu. Tapi sayangnya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap pembuat kejahatan? Karena mempertuhankan Yesus tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Atas kehendak siapa teman-teman Kristen menuhankan Yesus? Atas kehendak Bapa? Enggak mungkin. Bapa enggak mau itu. Bapa mau agar Bani Israel mendengarkan Yesus. Apa perkataannya? Wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu. Tapi apa? Ditolak dia. Ditolak sebagai Mesias. Dia ditolak di tempat lahirnya sebagai Mesias, tapi dia diterima di Roma dan Yunani sebagai Tuhan. Apesnya itu di situ. Makanya kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Yesus akan menjadi saksi terhadap mereka. Makanya dia terkemuka. Kenapa dia terkemuka? Namanya tersohor. Kenapa tersohor? Karena sebagian isi bumi ini yang harusnya menjadi khalifah malah menjadi bawahan dari makhluk gaib yang disebut iblis. Dengan cara apa? Mempertuhankan utusan Tuhan. Siapa yang memerintahkan engkau menyembah aku? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa, wahai Isa, wahai Yesua, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan Kristen mempertuhankan dirimu di hadapanku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maksudnya engkau ya Allah, aku Yesus tidak pernah mengajarkan kepada Kristen agar mereka menuhankan aku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel yang sezamanku, wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Jelas itu Pak. Sehingga ketika Anda berbicara tentang Yesus, Mesias, kami beriman. Tapi dia bukan Tuhan. Levelnya dia hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Celakanya kalau Al-Quran itu Anda tolak, Bible juga Anda tolak, lantas apa yang saudara saya mau terima?
Apa yang Anda mau terima? Oh, surat Paulus yang kami terima. Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Jika engkau berkata dengan mulutmu, Yesus Kristus adalah Tuhan, apa yang kau katakan kau imani sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ini yang Anda imani. Anda meninggalkan Bapa, Anda meninggalkan anak. Anda menolak Bapa, Anda menolak anak. Kemana perginya orang-orang yang selalu menolak ini? Neraka. Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan, menolak Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, menolak anak sebagai utusan Tuhan, tempatnya di neraka yang menyala-nyala. Jadi gimana kita mau kemana ini? Pondasinya rapuh. Dia Mesias, oke. Dia anak Tuhan, oke. Lalu dia membangkitkan orang, oke. Lalu apa lagi? Sebutkan semuanya. Dia. Terus endingnya apa menurut dia? Aku adalah utusan Bapa. Selesai, hancur semuanya. Nah, 30 detik terakhir. Yesus pernah berpesan, waspadalah kepada nabi palsu, pengajar palsu, yang datang di tengah-tengahmu sebagai serigala yang nyamar domba. Di tengah-tengahmu, Pak. Tengah-tengah maksud Yesus itu adalah Bani Israel. Kristen jangan kepedean. Oh, yang dimaksud Yesus itu yang datang di tengah-tengah Kristen. Jangan kepedean. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, muridnya Yesus. Ada Romawi Yunani yang datang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Siapa pengikut Romawi hari ini? Kristen. Siapa mereka? Islam atau Kristen yang menyamar seperti Yahudi, yang menyamar seperti Bani Yakub, yang menyamar sebagai Bani Israel. Kristen. Kami kagak. Kami Islam, kami di luar. Yang nyamar masuk ke kubu Yahudi hanya Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis juga kagak. Cuman satu agama di luar Yahudi yang nyamar-nyamar masuk ke dalam tubuh Yahudi, hanya Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Sesungguhnya dia adalah serigala yang sangat buas. Siapa yang datang di tengah-tengah murid Yesus angkatan pertama? Siapa yang menganiaya? Siapa yang menzolimi muridnya, menyesa muridnya, memenjarakan murid-muridnya, dan seterusnya? Siapa? Paulus. Siapa Paulus menurut Yahudi? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Dia dari sekte Nasrani. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana tubuh Kristen ini muncul? Dari Paulus. Bukan dari Yesus? Bukan. Oleh karena itulah Bapak, ya, mohon maaf, saya harus menegaskan bahwasanya Yesus, menurut Yesus, hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma. Barangkali setelah saya menyimak begitu banyak penjelasan dari Pak Juma, dan memang saya membatasi kepada konteks bahwa siapa Yesus menurut Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa aku adalah Mesias anak Allah. Dan itu Bang Juma udah mengakui. Berarti untuk apa lagi? Tuh, kita cari topik lain. Kalau memang Anda sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, lalu apa kaitannya dengan Tuhan? Yesaya 40 ayat 3 mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Apa yang digenapinya? Digenapinya oleh Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis dianggap seorang nabi. Yohanes bilang, aku hanya pembawa jalan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Dan dia menuju kepada Yesus. Dia. Jadi kesimpulan, ya, ini saya anggap ini topiknya sudah selesai dan ini closing statement dari saya. Kesimpulan dari semua ini yang kita diskusi tentang Yesus adalah Yesus menurut Yesus adalah siapa? Ya, Yesus mengatakan dia adalah Mesias dan itu juga diakui oleh umat Islam bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu yang diurapi. Mesias itu adalah Tuhan sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3 yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis di kitab Yohanes. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan dia memang kelihatannya Tuhan. Karena memang mengapa?
Di Yohanes 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosa. Paralelnya dengan Yohanes 3 ayat 16 ayat 5 bagi orang-orang Kristen, jika engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak diselamatkan. Percaya sebagai siapa? Sebagai siapa? Yesus. Sebagai nabi, oke. Sebagai utusan, oke. Karena dia tapi dia diutus, jangan lihat dengan kacamata Muslim. Utusan lihat dari kacamata Kristen bahwa dia diutus dari surga turun ke bumi. Dia bukan dari bumi. Semua nabi diutus dari bumi. Hanya Yesus sendiri adalah diutus dari surga. Itu barangkali jadi kepada siapa yang mendengarkan edukasi ini, bahwa Yesus itu memang benar adalah Mesias. Dan Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Tuhan. Tuhan dalam pengertian adalah penguasa, karena dia sudah diberi kuasa oleh Bapa dari sorga, bahwa segala kepadamu akan kuberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Kemudian sama yang kusinggung sendiri bahwa Mesias yang datang seperti dia menolak. Memang orang Yahudi menolak karena mereka menganggap bahwa sebagai pesaing. Padahal Yesus datang itu dia sebagai penebus dosa, bukan dia berperang menjadi pimpinan pasukan daripada Yahudi untuk memerangi bangsa Romawi yang pada saat itu dia menjajah seluruh bumi. Tidak. Dia membebaskan dosa. Dan pembebasan itu harus dengan pakai darah manusia. Tidak bisa pakai darah binatang. Tidak bisa. Zaman dulu perjanjian PL pakai darah binatang. Itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang turun ke bumi untuk menebusnya di mana? Harus disalibkan di kayu salib. Kenapa? Itu seluruh penjahat itu harus disalibkan pada zaman itu. Kalau zaman lain mungkin tidak disalibkan. Tapi di zaman itu saja bangsa Romawi seluruh penjahat harus disalibkan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Silakan untuk statementnya, dan mungkin kalau ada teman yang Kristen bisa menggantikan saya untuk selanjutnya. Nanti waktu kesempatan sebentar, mungkin malam ada waktu kita bahas topik lain, mungkin tentang Paulus, karena tadi banyak disinggung Paulus. Mungkin kita bahas kenapa Paulus itu dia menyatakan sebagai rasul. Mungkin itu topik tersendiri karena itu sangat banyak ayatnya. Demikian, terima kasih. Baik, ya. Jadi insya Allah Pak, kalau ada waktu tinggal masuk aja ke sini. Kita akan selalu standby untuk kemudian melayani teman-teman. Kami suka dengan teman Kristen yang sedikit bisa memberikan sajian-sajian di dalam pemahaman Kristen, dan juga tentunya adalah kita bisa memahami dua sisi agama ini, yang mana yang membuat pondasi di atas batu karang dan yang mana yang membuat pondasi hanya dengan menggunakan pasir. Jadi gini, terakhir dari saya Bapak, di dalam pengakuan saudara yang mengatakan akulah dia, kita harus melihat zaman di mana Yesus itu datang. Zaman Yesus datang, zaman di mana Bani Israel menunggu Mesias. Bani Edom nggak nunggu Mesias, Romawi nggak nunggu Mesias, Yunani nggak nunggu Mesias. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sekiranya sesaman, kerajaan di Indonesia pada saat itu pun tidak menunggu Mesias. Yang menunggu Mesias adalah Bani Israel. Bani Israel mengenal Tuhan, yes. Mereka tahu konsep Tuhan itu, ya tahu. Wujud Tuhan mereka kenal, ya tahu. Mereka paham prinsip ketuhanan itu seperti apa, yes tahu. Prinsip kenabian, tahu. Kerasulan, tahu. Kitab suci, tahu. Mereka ahli, namanya juga ahli kitab. Berarti dia tidak diragukan tentang konsep ketuhanan. Mereka tidak menunggu Tuhan. Mereka tidak menunggu pencipta dan bumi turun ke bumi. Kenapa? Kitab suci mereka menyatakan laisa kamitslihi syai'. Makhluk tidak serupa dengan Tuhan. Tuhan sendiri tidak serupa dengan apapun. Jadi mereka tidak pernah mimpi untuk yang datang Mesias sama dengan Tuhan. Tidak pernah mimpi mereka itu. Yang mereka tunggu adalah yang seperti Hezekia, Daud, Salomo, Musa. Itu yang mereka tunggu.
yang bisa membangkitkan kerajaan fisik daripada Daud. Ini kok boro-boro Tuhan datang, kok malaikat aja datang mereka ketakutan. Mereka tahu konsep Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah raja yang diurapi untuk membebaskan Bani Israel, mengembalikan kejayaan Yerusalem atau Yehuda atau Israel. Bukan Tuhan. Mereka nggak pernah mimpi itu dalam benaknya. Jangankan berpikir, muncul di benak mereka bahwa Tuhan dilahirkan oleh manusia. Tidak pernah, Pak. Konsep itu hanya ada di Romawi dan Yunani. Karena itu berdasar pada nenek moyang mereka, dewa-dewa mereka nusul menjadi manusia diperingati tanggal 25 Desember. Beda itu, beda. Mesias bagi Bani Israel itu adalah sosok pemimpin, raja. Manusia dia, tapi dia punya kewenangan dari langit untuk kemudian mengembalikan kejayaan Bani Israel, Bani Yehuda. Ini poin yang harus kita pahami. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, bukan dia mengatakan akulah Tuhan, akulah Bapa yang disembah Abraham, bukan. Kenapa? Orang Yahudi pondasinya kuat. Bukan pondasi kapas, bukan pondasi pasir, bukan. Sama dengan pondasi umat Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yang satu ini bukan makhluk. Yang datang dengan rupa-rupa, mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Itu hanya wakil Tuhan bagi mereka. Bukan Tuhan yang datang. Jadi ini ada dua pengajaran yang berbeda. Mesias bagi Yahudi adalah raja, manusia beneran, raja beneran, bukan raja tahayul, bukan raja halusinasi, bukan raja dalam angan-angan. Benar-benar raja dia. Dan itu yang akan dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Memimpin pasukan, itulah rajanya Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam, yang akan menjadi makmum nanti bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami, Pak. Kristen ini adalah sesuatu jalan yang putus kepada nabi-nabi Bani Israel. Itu dulu yang dipahami. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus terhadap orang-orang yang mengatakan akulah dia. Buka kitab saudara Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka ketika datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Baca tuh, Pak. Penyesat itu akan berkata kepadamu, akulah dia. Dia di sini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang meneruskan tradisi itu? Kristen. Makanya sering saya mengatakan penyembahan terhadap anak Maria yang adalah manusia 100% dan 100% bukan Tuhan. Itu adalah tradisi Romawi dan Yunani sampai ke barat, ke Eropa, sampai ke kerajaan Belanda kemudian ke Indonesia. Di Indonesia ada orang yang ditindas selalu mengikuti arahan daripada penjajah, ikut kepada dia. Itulah dia, tradisi manusia, penyembahan Yesus itu. Bukan firman Tuhan, bukan ajaran ilahi. Poin pertama. Poin kedua, akulah dia. Yohanes 8:24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Mesias yang mereka tunggu, yaitu raja yang akan memimpin mereka kepada jalan kebenaran. Makanya Yesus mengatakan apa? Ini pondasi kuat yang kedua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuan tanpa melalui aku. Aku siapa? Apakah aku tujuan? No. Lalu aku ini siapa? Kamu jalan. Sebagai jalan kamu adalah rambu-rambu. Sebagai rambu-rambu kamu yang memimpin kepada Bani Israel. Apa yang mereka harus lakukan? Bangun tidur sampai Yahudi Israel tidur kembali. Apa yang mereka harus lakukan? Dalam perspektif rutinitas ritualnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya manusia. Apa yang harus dilakukan? Harus menjadikan Yesus itu sebagai patron. Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Yesus harus menjadi batu tugu. Yesus yang harus menjadi batu panduan.
Jangan jalan yang lain. Kalau mau selamat sampai kepada Bapa, ikuti instruksi Yesus. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Instruksinya jelas kok. Makanya dikatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan. Perkataan itulah, perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Jadi Bapa akan dihakimi berdasarkan firman yang Yesus terima dari Allah Bapa. Sekarang ketika Bapak maju di atas persidangan, wahai saudara Freddy, atas perintah siapa sampai engkau menuhankan aku yang sudah aku jelas-jelas mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara Freddy dari Bani mana? Dari suku mana? Di mana Anda muncul di 12 suku Bani Israel? Ada nama Anda di sana? Nggak ada. Berarti Anda kenapa nyamar-nyamar jadi pengikut? Sementara di dalam pengajaran yang muncul di tangan saudara melalui penulisan-penulisan lembaga kitab saudara, di situ sangat jelas dikatakan tidak layak bagi guguk memakan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, anak Bani Israel. Sementara ada contoh wanita non-Yahudi mengatakan itu memang betul Tuhan. Tapi guguk memakan remah-remah. Remah-remah itu sampah. Guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kalau orang yang sesaman Yesus aja dianggap guguk yang hanya bisa makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, lantas Bang Freddy ini sopo? Siapa? Orang yang hidup sesaman Yesus yang disembuhkan anaknya hanya dianggap sebagai guguk, pemakan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Makanya kita ini disebut oleh Yesus sebagai umat yang datang, yang akan diajarkan oleh Roh Penghibur, di mana aspek penghiburan itu adalah menyeluruh. Itu yang kita cari, bukan nyamar-nyamar jadi pengikut. Tunggu, sabar, akan datang Roh Penolong lain, akan datang penghibur lain. Wa kafa billahi syahida. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Itu yang kita tunggu, pembawa kabar gembira untuk bani-bani semua Bani Adam, bukan hanya Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Bersenang-senanglah kalian wahai Bani Israel, dan datangnya Yesus kepada kalian. Biarkan kami duduk di pojokan. Anda diperintahkan makan babi, dilarang makan babi. Orang-orang di luar Bani Israel pada masanya makan babi, nggak masalah. Lawang kalian yang dituntun untuk itu, kami kagak. Tapi ketika kafatul linas itu turun, jangan engkau makan babi, maka mutlak absolut semua bergemuruh ke penjuru bumi. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Selesai. Kenapa demikian? Litubayyina linnas, karena hukum itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kami manusia, tapi kami bukan domba, juga bukan guguk. Kenapa kami bukan guguk? Meskipun kami bukan Bani Israel, kami tidak pernah merangkak ke bawah meja tuannya, yaitu Yahudi. Tuhan, Tuhan, sembuhkan anakku Tuhan, sembuhkan mataku Tuhan. Tidak layak bagi roti diberikan kepada guguk. Benar Tuhan, tapi tolonglah, tidak ada utusan kepada kami. Bukankah budaknya boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Imanmu betul. Kamu mengakui dirimu sebagai budak, mengakui dirimu sebagai guguk, mengakui makananmu hanya sampah. Imanmu betul. Mari anakmu saya sembuhkan. Itu polanya kalau kita merangkai kerangka berpikir di dalam beriman. Seperti itu Bang. Ya, jadi kalau saudara mengatakan dia Mesias, kami mengaminkan. Tepuk tangan pun kami, kalau perlu tepuk kaki. Anda mengatakan dia adalah jalan kebenaran hidup, kami tepuk tangan. Tapi ketika saudara mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, kami tepuk jidat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dunia begitu sudah canggih, digital sudah eranya, Anda masih mempertuhankan anak orang. Kemana akal Anda pergi? Saya kira begitu. Bang Suma. Oh ya, sorry. Mana Pak Freddy tadi? Lompat Gerunda. Oh, lompat. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin ada guru-guru kita yang bisa melanjutkan. Kalau saya membosankan argumentasinya, silakan aja dilanjut, saya nyimak. Silakan. Ini Gerunda ada Pak Freddy tadi Kristen mana? juga ini, Bang Gerunda. Bang Suma lari ya. Oh, saya di sini Bang, saya di sini. Saya nggak enak aja sama guru-guru saya menonton mereka mau
Jadi begini Bang Cuma, saya ingin Ada-ada aja lu, Bo. bahwa Anda mengatakan Iya. Tadi- Yesus itu bukan Tuhan kan? Oh betul itu menurut Yesus bang. Oh ya? Iya, Oke, saya akan buktikan. iya silakan. Jadi menurut Anda, Mohon izin ya para pengertian guru, Ye- ya silakan. menurut Anda dalam Lukas 2 ayat 11 itu seperti apa? Lukas, ya dia Tuhan yang lahir di kota Daud. Dan Yesus mengatakan Ya, di Yohanes 13 ayat 13, ya. Anda mengatakan seperti apa? Yohanes berapa? 13 ayat 13. Oh, di situ dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, Maran, bukan Allah. Oke. Ya, Jadi ada lagi. pemahaman Anda sebenarnya sudah gugur kalau mengatakan memang Baik. sebentar. Memang dalam persepsi dalam kitab Anda yaitu Al-Qur'an, Siap. memang Yesus atau Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Karena Anda Itu menurut berpatokan Yesus, dalam Bang. Al-Qur'an. Ya kan? Menurut Yesus. Tapi sebentar. Ketika Anda memakai firman ayat-ayat Alkitab kami, terus Anda mengatakan dia bukan Tuhan, Anda agak keliru di situ, Bang. Gitu. Oh iya. Oke. Terus Anda ada lagi. akui itu. Jadi Anda tidak boleh memaksakan Al-Quran itu harus sama dengan Alkitab kami. Iya. Betul. Itu betul. Jadi sebenarnya kita sudah setuju sih, ada Ya. kesamaan, tapi banyak perbedaan juga. Baik. Begitu. Oke. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara, Bang? Sebenarnya pada saat Anda membawa Lukas 2:11, Anda membawa Yohanes 13 nomor 13, bagi orang yang pondasinya kuat, dalam hal ini dia berakal dalam beriman. Sebenarnya itu sudah gugur, Bang. Telah lahir. Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dilahirkan. Yang dilahirkan itu hanya makhluk, semacam ayam, kambing, kuda, sapi, manusia. Itu levelnya tuh. Itu level makhluk dilahirkan. Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dilahirkan. Kalau kemudian Tuhan kota Daud, wah itu mah biasa itu. Mau Anda katakan Raja di kota Daud, apalagi Yahweh di kota Daud, apalagi Elohim di kota Daud, apalagi yang lebih tinggi King of King Kong di kota Daud, terserah. Tapi ketika dia dilahirkan, orang yang kuat pondasinya akan meninggalkan konsep ketuhanan itu. Kenapa? Pencipta langit dan bumi. Kan orang-orang Arab di Arab sana sampai pada banyak mati keinjak-injak nyembah-nyembah batu, habis duit Ngomong terlampau. apa lah ini kalau nggak bisa diskusi dia. Menurut kalian? Ini apa-apaan ini main rotos saja ini. Ya, saya menanggapi Lukas 2 nomor 11. Ini kenapa kelempar tadi teman kita kiplok klik? Kalau Sivo ini dia apa? Kalau Sivo kabur, maksudnya mungkin Dari potong sama Kudusnya. ibu tadi gitu. Ya. Lukas 2 nomor 11 itu telah lahir. Yang dilahirkan itu makhluk. Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Bagaimana orang-orang kafir ini menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Pembuktiannya, Bang Suma menolak Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yes. Apa dasarnya? Itu kan dari Quran. Yes. Terus apa masalahnya? Anda tidak paham, di Bible kami dikatakan Yesus itu Tuhan. Oh ya? Yes. Apa buktinya? Baca Markus 2 nomor 11. Yeay. Toples juga ini. Lukas, bukan Markus, Lukas. yang penting kayak cucu lolo. Nih Penre, penting kayak cucu lolo. Matin Rono baco peda. Wait, Gurunda. Telah Ini lahir. Ketika kalian Ini itu headset- percaya dengan headset ini. Alkitab itu wajar. Headset. Wajar lah. Oke, Kalau siap. kalian itu Bagus. tidak percaya Alkitab itu wajar.
Karena kalian kan bukan Kristen. Iya. Kenapa Anda nggak percaya Bible? Kenapa Anda sendiri nggak percaya kepada Bible? Kenapa? Kami nggak percaya wajar. Tapi yang aneh itu kalau Anda yang tidak percaya Bible. Bible Zuma, makanya kami nggak percaya perkataanmu. Loh, di kitab saudara apa? Di kitab saudara apa? Apa yang dikatakan kitab saudara? Telah lahir katanya. Apa yang lahir ini? Salah. Kamu mengartikannya salah. Kamu kan nggak sekolah teologi. Loh, siapa bilang? Mengartikannya salah. Siapa bilang sudah sekolah teologi? Siapa bilang? Kamu mengartikan- Itu kan hanya kamu yang tahu. Pembuktiannya kan nggak ada Ya, yang tahu. hanya saya yang tahu. Kenapa tadi Anda mengatakan saya tidak sekolah teologi? Kamu karangan kamu bisa aja kamu mengatakan kamu teologi. Hanya Bang Suma yang tahu. Ini Suma. Tapi Anda mengatakan Jadi itu gini, kan Bang Suma bukan sekolah Estor, teologi. izin dulu ya. Ibu Estor gantian bicara bisa nggak Ibu Estor gantian bicara? Satu dong, Gini, Bu. saya cuma Nggak bilang enak kedengeran. aja sebenarnya. Tapi Apa yang Bang sebenarnya? Juma nggak kasih waktu. Ya, apa yang sebenarnya? Yang itu Muslim tidak percaya kami Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu kan kami percaya. Samalah seperti kami menganggap kalian itu sangat bodoh karena apa? Karena ke Mekah sana ngabisin duit, keliling-kelilingin Masa kasih batu. Ini malah kemana-mana ini ya, penyapu gereja nggak bisa debat kayak gitu, hei. Yang benar kau lonte. Kamu nggak percaya. Jangan Pak. Ade. Sabar. Begini nih, begini Mbak. Stop dulu Mbak. Stop. Mbak, kalau kami ke Mekah, itu yang duit kita habisin kan duit sendiri. Kenapa Mbak yang gatel? Kenapa? Kenapa sih itu Ya yang karena gatel nggak ada sih? yang garuk. Mbak, kenapa Mbak yang gatel kalau kami habisin duit? Ini Kenapa? saya garukin, Mbak. Saya garukin mau. Gitu. Oke, Duit gini. kita sendiri, Mbak yang gatel. Emang Oke, Mbak yang oke. rugi? Baik. Sabarlah Mbak. Bang Handi, Oke. Mbak Estore, Anda mengatakan Islam salah dengan berhaji gitu ya. Ya, oke. Saya minta ke ibu ini, saya akan berhenti menjadi seorang apologet dan tidak akan lagi berbicara tentang Kristen. Ya, kalau ibu bisa menunjukkan data kebenaran dari apa yang kemudian diterangkan di dalam Yesaya 60. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsanya kepadamu. Itu digenapi di mana itu, Bu? Karena ini adalah nubuatan. Nubuatan itu adalah penggambaran Tuhan melalui nabi. Di situ dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsanya kepadamu. Sedangkan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan kepadamu. Presiden apapun di dunia ini tertawan, mereka harus ke sana kalau dia Muslim. Boleh Anda tunjukkan ini digenapi di mana kira-kira? Di Vatikan atau di mana? Silakan. Makanya saya bilang Iya. Kamu tidak paham cuma. itu harus belajar teologi. Iya. Itu Nggak usah. perumpamaan. Anda belajar Banyak teologi. perumpamaan di sana. Anda kalau belajar di luar teologi. pintu-pintu terbuka, baik pagi, siang, malam itu mengatakan berkat. Oh, Kalau berkat. Iya, Itu berkat. Oh, rezeki. Kalau kamu Oh, percaya begitu. kepada Yesus Kristus, menyembah Tuhan dengan benar dan melakukan setiap apapun Iya. perintahnya, Oke. maka pintu-pintu akan terbuka, maksudnya berkat akan gitu. berdatangan. Gitu. Tapi bagaimana dengan data selanjutnya? Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti Artinya? kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini siapa yang menggenapi ini, Bu? Didatangkan Artinya, kemudian kan makanya orang-orang saya bilang. dari seberang datang membawa emas, datang membawa perak. Itu di mana itu? Ini perumpamaan juga. Perumpamaan Oh, itu berkat. perumpamaan Tembaga juga. menjadi emas artinya yang tadinya kamu rezekinya sedikit menjadi Oke. lebih besar. Kamu Oh, tembaga menjadi begitu. emas. Begitu, makanya aku bilang Terus harus data- belajar teologi biar jangan kesasar. Oke. Data selanjutnya mengatakan bahwasanya orang-orang akan menyebutmu sebagai kota suci. Itu di mana itu, Bu? Sebagai kota suci artinya kalau kita menjadi orang yang benar-benar suci lah. Oh, Benar-benar begitu. jangan Oh, Masya Allah. Kalian itu di sini. Allahu Kalian bilang Akbar. untuk diskusi, Wa tapi haula wala orang quwata jawab, illa kalian billah. ketawa.
Terus data selanjutnya dikatakan lagi, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan sebutan Islam. Dengar dulu Bu, dengar. Engkau akan menyebut tembokmu dengan sebutan Islam. Pintu-pintumu akan disebut dengan Alhamdulillah, Hamdalah. Itu di mana itu Bu? Itu apa itu? Kira-kira? Itu juga perumpamaan juga. Oh lala. Lalu kemudian di tempat itu akan ada jalan yang disebut jalan suci. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya. Itu di mana itu Ibu? Kalau gini tentang sunat ya. Bukan. Datanya di Yesaya 35 nomor 8. Ya, jalanmu akan disebut sebagai jalan yang suci, kota suci. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya, dalam kotamu. Itu di mana itu Ibu? Tadi udah bilang di ayat itu, benar nggak itu? Iya. Udah benar. Ya, kalau buka Alkitab saya. Boleh, silakan. Itu bukan kitab Anda, itu kitabnya orang Yahudi. Yesaya 35 nomor 8. Silakan. Akan ada jalan raya yang disebutkan jalan suci, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di kota mana sih itu Bu? Ayo dong, jawab dong. Perumpamaan juga kayaknya ya? Jawab aja Bu, di Bogor. Itu perumpamaan juga ya Bu ya? Yesaya tadi. Yes. Kan yang saya bacakan tadi ini semua Yesaya. Itu nubuatan tentang kota suci. Ilmu teologi keluarin Bu, ilmu Yang teologinya koplaknya keluarin itu Bu. gini, dibaca belum udah nafsir, itu koplak bener. Bu, keluarin Ibu keluarin ilmu teologinya Bu, keluarin Bu. Bang, nitip pertanyaan dong, Bang. Tipologi kayaknya Bang. Nitip pertanyaan juga Bang. Iya, gimana? Keluaran 40 nomor 32 Bang. Nah, Nitip kalian itu pertanyaan. satu belum dijawab kok udah banyak pertanyaan. Iya, nanti lain. Kalau nggak sanggup jangan di sini dong. Sekarang gini aja, biar kita deal. Kalian kan terlalu banyak menanyai saya. Saya tanya Loh, tadi kita tanya apa? Kita membaca data, belum ada yang nanya ini. Kelilingin batu, dan banyak yang meninggal. Kadang ada yang diterlantarkan di sana, gitu. Itu kenapa harus di mana itu banyak meninggal? Di mana itu? Daripada Tuhan mau mati bagaimana? Gimana? Ya. Lah, Tuhan saya itu sengaja mati untuk menebus dosa. Sengaja mati. Ada Tuhan. Akal mana yang bisa menerima Tuhan sengaja mati? Mazmur 16 nomor 6, orang-orang terdahulu itu sudah mengelilingi batu dalam beribadah. Ya, Mazmur 16 juga nomor 6, mereka nabi-nabi terdahulu itu mengelilingi batu. Gimana itu? Di mana? Ya di kitab, di kitab yang Ibu pegang itu. Di ayat mana? Di ayat mana? Bibelnya jangan dikete doang. Aduh, Itu orang-orang seperti menyembah berhala itu mengelilingi batu begitu. Oh, udah nyembah berhala ya di sini ya. Tuhan nyuruh kamu nyembah batu. Udah nyembah berhala ternyata. Wah, parah ini. Batu di sana. Di Imamat 1, di Imamat 1 ada, di Mazmur 26 ada. Ini aja nih, Ibu ini sebenarnya Ya. Ini aja Bu, pilih mana, manusia mati atau Tuhan mati Bu? Tuhan kami mati jelas Tuhannya. Kami bangga. Siapa yang bunuh Tuhan Bu? Kami bangga, dia tidak dibunuh, dia sendiri menyerahkan nyawanya. Mati untuk dosa kami. Jadi bunuh diri. Berarti bunuh diri. Bunuh diri. Tuhan mati. Aduh, kau yang bunuh diri Bang Hindi, keliling-kelilingin batu kepanasan, habis duit. Ini gimana ini ajaran Musa juga mengelilingi batu ini gimana ini Mbak? Itu makanya kenapa kalian bisa mengelilingin batu sampai jauh-jauh ke Pangenan? Karena ikut Musa. Karena ikut Musa.
Mau saya mana? Wah, ini makanya Biblos itu jangan cuma diketek, dia ngerti. Taklik ada. Ibu, Ibu, nih koin buat ibu nih, buat ke Yerusalem nih tuh, koin buat ibu buat ke Yerusalem tuh. Biar edukasi dulu Bang Juma, bagaimana Nabi Musa mengelilingi juga, biar diedukasi dulu dia. Kenapa nyembah batu? Jawab aja dulu. Ya daripada nyembah germo kayak kamu. Hah? Nyembah batu. Kejang-kejang ini. Gimana? Kalau daripada nyembah germo, Tuhanmu kan kayak germo. Aduh jangan. Gimana? Kalau saya tunjukkan Tuhanmu kayak germo. Nyembah batu. Bagaimana? Kalau saya tunjukkan Tuhanmu kayak germo, gimana? Jangan berbalas pantun, biarkan dia Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini perempuan laknat ini harus kita apa? Harus kita bantai ini ya. Gimana? Menjawab. Bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa Tuhanmu itu kayak germo? Aduh. Ini firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu siang hari sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini Tuhan apa germo? Bu, suara Anda nggak akan terdengar karena suara saya lebih besar. Percuma Anda ngomong, alat saya lebih mahal daripada punyamu ya. Jadi di situ sangat jelas dikatakan Tuhanmu akan mengambil istrinya Daud untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Gimana itu Bu? Daripada nyembah batu. Gimana nih? Mana? Kabur. Membuat ini membuat ada dalil menghujat kau. Kemarin ini kita sudah bahas ini dengan siapa kemarin itu ya, nyembah batu itu, nuduh nyembah batu Islam. Di room sebelah. Oh iya, dengan Wahyu itu ya, yang lari juga kabur. Bagaimana dengan di Mazmur itu, Tuhan bukit batuku. Kalau kita mau terjemahkan apa adanya ya, pertahananku, benteng pertahananku, itu Tuhan bukit batu loh Bu, gitu loh ya. Apa kami mau serang bodoh kayak gini? Enggak juga toh. Makanya perlu ilmu teologi Bu. Ilmu teologi Ibu ternyata di bawah garis kemiskinan. Oke. Ya. Yesus adalah batu kan Gurunda di room sebelah itu. Gitu loh. Iya, di Kisah Para Rasul 4:11 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kriston turun dulu. Favoritku sama favoritnya Bang Sidik, Yesus adalah pintu. Yohanes 10 nomor 9. Yesus pintu ternyata. Ayo Kriston naik lagi Kriston. Jadi nggak boleh berbalas pantun. Kita mau kalau berbalas pantun Bu, habislah kalian. Tapi kami ini nggak sebodoh itulah gitu ya. Mari kita diskusi baik-baik kenapa gitu loh. Anda bertanya mengenai bagaimana sih prosesi menunaikan ibadah haji, kita bisa jelaskan. Siapa yang memerintahkan, dari mana dan seperti apa, kita bisa jelaskan kan begitu. Hari yang lalu kan pastor mereka kabur dari Bang Suma, Pastor Sarah itu kan lari kemarin. Untuk kelas-kelas pesundal gereja itu nggak bisa kita diskusi baik-baik Bang Andi. Harus dihajar gitu. Terus kemudian kita yang menghabiskan duit, saudara muslim kita yang menghabiskan duit bagi orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, kenapa dia yang marah? Ya, karena dia antara mulut atas sama mulut bawah nggak bisa ngerem, ngumang bareng dia. Dia sangat bahagia, hidup berdampingan, damai. Sabar, kita Pak ini. De. Pelan-pelan Pak Supir. Kita damai, berdampingan, toleransi antar umat beragama di republik yang kita cintai. Kenapa ada kebencian Bu? Apa yang merasuki pikiran Ibu? Gitu loh. Padahal di Mazmur tadi Gunda udah bawa itu Mazmur 26 nomor 6 itu kan, aku membasuh tangan bersalah kan. Lalu ia berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan kan gitu. Tapi parah Ibu itu. Melotos Kalau aja menurut ya. Ibu tadi kata mengelilingi buat dia itu diam di tempat gitu. Jadi sekiranya ya teman-teman Kristen diskusilah berdasarkan ilmu yang Anda punya, jangan dipaksakan kalau belum dapat ilmunya gitu. Lebih baik ngomong apa adanya. Saya ilmunya terbatas. Bolehkah saya bertanya? Ya silakan bertanya. Ya kalau udah dijawab, Anda boleh koreksi, tentu dengan ilmu, bukan dengan imani saja, dengan kebencian. Ya emang siapa yang punya ilmu di antara mereka? Kenapa
pasti kalau dia edukasi Semuanya belajar pasti bahasa Indonesia pertanyaannya nggak sama. ngerti-ngerti. Ngapain kalian memperkaya Arab? Ngapain kalian nyembah batu? Sekelas-kelas debater-debater yang udah sering kita jumpai aja ngomongnya tetap begitu, karena mereka tidak punya kemampuan untuk menyerang, sehingga yang cekeremi, yang Begini rendah-rendah Ustadz Unggul. gitu. Anti Arab ini kan diturunkan oleh para PKI gitu kan, sehingga keturunan-keturunannya sampai sekarang itu masih anti Arab. Kita tahu kan bahwa sebelum tahun 65 ya mayoritas populasi Kristen di Indonesia itu hanya sekitar 3 atau 4% gitu. Nah setelah tahun 65, setelah G30 SPKI itu Kristen melonjak jadi 9%. Dari mana itu asalnya? Dari ex-PKI itu. Jadi pada waktu itu kan setiap orang itu warga negara Indonesia itu harus punya agama. Tidak boleh tidak punya agama. Nah, apakah mungkin para PKI ini memilih Islam sebagai agamanya? Tidak mungkin. Karena dia sangat benci dengan Islam. Nah, para PKI itu masuklah ke Kristen sehingga populasi Kristen naik di Indonesia. Jangan heran kalau sekarang keturunannya itu anti-Islam, anti-Arab. Karena mereka keturunan-keturunan komunis. Itu sejarah, bukan menghujat, sejarah ada. Oh gitu. Nah, iya, Masa sejarah. Hi. Apakah Jadi saya harus Kristen percaya? itu meningkat setelah tahun 65. Sebelum itu dia sekitar 3 atau 5% gitu. Setelah itu jadi 9%. Oh, Saya kalau nggak percaya sejarahnya. oh gitu. Itu. Apakah saya harus percaya? Bukti sudah. suratnya Oh, ya, informasi yang surat- bagus, Paman. Itu Masa? koran PKI dulu ya, termasuk budayawan-budayawan PKI ketika belum dilenyapkan, mereka menghina ulama-ulama kita dengan sebutan kadrun. Jadi kalau ada orang menghina kadrun, udah jelas itu keturunan PKI. Ya, udah pasti. Karena kata kadrun itu dari PKI. Nah, dari mana dia dapat? Dari nenek moyangnya. Kalau ada yang sering menghujat kata kadrun ini buatan siapa sih gitu ya? Bukankah semua para nabi berasal dari kawasan gurun? Yesus kan berasal dari kawasan gurun, bukan dari pebukitan kan gitu? Kan gitu ya? Iya. Iya, makanya kalau ada gue kan berani typing banyak kan begitu menghina kadang, jangan menghujat Yesus. Yesus itu juga mengembara di padang gurun 40 hari sambil berpuasa gitu. Kalau Ya, sering ada lagi yang mau naik? sering apa kadrun gitu loh, siapa sih membawa istilah-istilah ini gitu? Itu Andi. Padahal Andi Sidabutar. di tempat kelahiran Yesus itu daerah kayak seperti puncak atau gurun ya? Halo, selamat siang Kadrun. Tuh. Yesus lahir di daerah kawasan gurun apa di pebukitan, Bro? Kita di gurun apa di sana Batu Meteor sana. Selamat siang anak PKI. Ntar dulu. Selamat siang Alonte. Udah turunin, nggak bagus inilah. Turunin ini. Turunin. Kita nggak butuh kayak gini loh. Turunin aja. Ini akibat Tuhan. Sebentar dulu. Itu foto PP-nya juga pakai itu siapa ya, Andi Ai Muslim apa gitu. Ini yang penyamarnya ini. Tujuannya masuk. Itu Bang Aristo mau naikin dulu Bang Ibes. Itu Bang Aristo mau naik. Ada yang mau disampaikan kali beliau tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku di sini luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sugi dipancing kadrun, ternyata anak-anak keturunan PKI muncul semua di live chat tuh. Betul. PKI kau kurang ajar, bajingan. Serius itu mereka anak PKI? Iyalah, kalau mengucap itu mereka teringat kepada bapaknya, teringat kepada kakek neneknya, PKI semua tuh pada muncul. Oh iya ya, karena nggak mungkin PKI ini masuk ke Islam ya setelah itu ya. Tidak mungkin. Masuknya ke Kristen, Katolik atau Protestan. Ini saya punya data nih ya.
2,8 juta orang berpindah agama menjadi Kristen. Ini dari PKI nih. Ini saya bacakan ya. Jakarta panjimas.com. Robert Grip dalam tulisannya pada buku The Indonesia Killing, pembantaian PKI di Jawa dan Bali tahun 1965-66 yang diterbitkan Mata Bangsa tahun 2000 menulis begini, ketika membahas fenomena terjadinya gelombang perpindahan agama usai pemberontakan PKI tahun 65 pada halaman 73 buku tersebut, Grip menulis begini, mungkin sebagian besar dari trauma kejadian tahun 65-66 yang membebani masyarakat Indonesia tersalurkan dalam bentuk gelombang perpindahan agama. Pada tahun ke-6 setelah pembantaian diperkirakan 2,8 juta orang pindah agama menjadi Kristen, baik Protestan maupun Katolik, khususnya di Jawa Timur, Timur Timur dan Sumatera Utara. Pada saat yang sama di Jawa orang berpindah agama menjadi pemeluk Hindu sejumlahnya juga signifikan. Alasan perpindahan agama itu cukup kompleks sejak tahun 66. Pemerintahan Orde Baru mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk mengakui keberadaan Tuhan dan memeluk salah satu agama. Nah, itu dia. Ya, betul. Jadi kalau ada kebencian, ada ketidaksukaan terhadap Islam bersumber dari yang itu tadi. Jadi wajarlah kalau ada semacam korelasinya begitu. Anda tahu kan Papa Kilo India ini bagaimana sepak terjangnya di Nusantara waktu itu. Mereka tidak beragama, mereka tidak suka sama sekali dengan Islam. Jadi data yang dibawakan Pak Desiku ini valid adanya begitu. Jadi bisa kita berkorelasi, bisa kita beranalisa, dan bisa kita berhipotesa bahwa mereka-mereka yang seperti tadi ini adalah memang keturunan Papa Kilo India tadi itu. Nah kalau Anda keberatan, ya silakan naik diskusi baik-baik gitu loh. Kita akan buktikan sepak terjang Papa Kilo India waktu ada di Nusantara ini gitu. Terjawab sudah pemikiran saya sama ini, kok bisa-bisanya orang-orang ini ikut agama penjajah gitu ya. Ternyata bukan dari sana, sebagian besar juga dari apa tadi TKI ya? Apa? Papa Kilo India. TKI. Oh, TKI. Papa Kilo India. Papa Kilo India lah bagus sebutnya. Iya. Papa Kilo India. Iya. Tapi memang ya Bang Juma ya, persyaratan utama untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi murid Kristen, itu harus benci. Itu karena tertulis di dalam kitab mereka. Oh iya betul. Dalam Lukas 14:26 kan jelas itu. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus jelas, membenci ya. Nah, persyaratan menjadi seorang muridnya Yesus itu harus membenci. Tidak bisa ajaran kasih yang mereka gemar-gemor ternyata munafik. Cuma slogan aja. Slogan di mulut ternyata hatinya buas. Ini fakta ini. Silakan mau dibantah, naiklah ke sini. Persyaratan menjadi murid Yesus itu seperti apa? Yang tertulis dalam Bible. Jelas itu harus membenci. Bahkan bapaknya sendiri pun harus dibenci. Ibunya sendiri harus dibenci. Luar biasa ini ajarannya. 2 Yohanes 1 juga demikian, anti toleransi. Iya. Oh gitu. Benci, ngaku kasih. Bahlul. Jadi teman-teman, mari diskusi baik-baik saja lah. Jangan ada kebencian lah. Bukankah ajaran Anda itu ajaran kasih? Tunjukkan dong ajaran kasih itu. Tapi ajaran benci, mana yang benar? Ya kita edukasi lah. Siapa tahu ada yang teredukasi toh. Tadi katanya ajaran benci, ini ajaran kasih. Yang mana sih yang benar? Nih, sedikit ya informasi ya. Ternyata begini, kenapa mereka itu milih jadi Kristen? Karena dari pihak gereja itu tidak setuju adanya penjaringan terhadap PKI. Ini saya bacakan. Ya, saya bacakan dari Jakarta Netral News.com. Setelah dikeluarkannya ketetapan PRS tahun apa nih ya? V tahun berapa itu?
itulah intinya ya, bahwa ideologi PKI tidak lagi diizinkan di Indonesia, maka banyak terjadi pembantaian terhadap kelompok PKI yang sebagian besar merupakan kaum abangan. Pembantaian tersebut dilakukan oleh militer dan ormas Islam pada surat kabar harian NU 7 Oktober 65 menyerukan pembasmian PKI dan antek-anteknya yang terlibat dalam gerakan G30 PKI. Demikian juga dengan Muhammadiyah pada November 65 mengeluarkan fatwa melalui Suara Muhammadiyah pada 9 November 65 yang menyebut pengganyangan orang-orang PKI hukumnya adalah wajib namun harus dilakukan tanpa kekerasan. Sikap tersebut menimbulkan rasa ketidaksukaan anggota PKI yang menjadi korban penganiayaan oleh kelompok muslim. Hal ini sangat berbeda dengan respon yang diberikan oleh kalangan Kristen maupun Katolik. Gereja Katolik memang tidak setuju dengan ajaran PKI, namun sikap ini tidak berarti Gereja Katolik menyetujui tindak kekerasan terhadap anggota PKI. Sebaliknya mereka tetap menyerukan perlindungan dan memberikan bantuan kepada para korban tanpa melihat penambahan mereka terhadap PKI. Salah satu tindakan yang diambil oleh Keuskupan Agung Semarang yakni menulis surat kepada para imam dan anggota gereja di wilayah Keuskupan Agung Semarang yang melarang mereka untuk ikut serta dalam aksi militer yang menjaring atau mengejar para anggota PKI. Sikap gereja dan orang-orang Kristen yang tidak mendukung kekerasan telah menumbuhkan citra positif terhadap kekristenan dan menjadi alasan para PKI berpindah agama. Badriah, korban tragedi peristiwa 65, mengungkapkan kembali ke kota tempat asal. Saya pikir juga tidak akan mudah, terlalu mengandung resiko berat. Mungkin tidak berlebihan jika kota tempat asal itu saya sebut sebagai kota hijau. Katanya, masyarakat muslim fanatik menghadapi kebuntuan seperti itu, akhirnya saya mencari tempat berteduh di gereja yang membukakan pintunya lebar-lebar dan penjaluran tangan cinta kasihnya kepada saya. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Muslim kan betul-betul anti PKI. Nah, gitu loh ceritanya itu. Pada segi makanya mereka itu berbondong-bondong. Pada segi itu kan kemanusiaan ya. Jangan ikut-ikutan memberantas pemberontak Papa Kilo India. Lalu pertanyaan saya, ketika santriwati, ulama-ulama kita dibantai, mereka apa katanya? Gereja, ada nggak mereka mengutuk perbuatan Papa Kilo India? Nggak ada, saya nggak ketemu itu. Belum ketemu datanya. Itulah, itu. Kalau mau kemanusiaan ya harus adil. Ketika mereka membantai dengan sangat keji, harusnya juga bersuara. Diam mereka takut. Tapi begitu udah ada kesepakatan di balik layar, mereka mau menarik umat begitu. Lanjut. Saya ingin tambahkan. Ya, silakan. Kayak saya itu dari tadi di bawah menyimak, sangat menikmati ya. Luar biasa, keren. Apa namanya? Kolaborasi para apologet muslim ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Begini, Indonesia ini sepakat bahwa dasar negara kita itu Pancasila. Dari 5 dasar negara itu, alinea pertama itu adalah Pancasila. Apa? Alinea pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Dan tidak bisa dipungkiri, Pancasila ini sumbernya dari Al-Quran yang dirumuskan oleh para ulama-ulama, dan para ulama itu adalah pejuang yang kemudian memerdekakan Indonesia ini dengan gema takbir Allahu Akbar, gitu loh. Nah, kemudian Indonesia ini ada mereka yang tidak berdasarkan Pancasila. Nah, kalau kita berangkat dari rumusan Pancasila sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu esa. Lalu ada segolongan manusia yang kemudian mereka meyakini bahwa Tuhan mereka itu satu dari yang tiga dari yang satu, seperti apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya
Saya bangga dipanggil kadrun. Ya, karena kadrun itu lambang dari para nabi-nabi yang dimana mereka lahir di padang gurun. Nah, saya akan malu disebut dengan atau dipanggil dengan sebutan kaum Golgota. Ya, karena kaum Golgota itu adalah kaum yang terhina, sebab lambang salib itu lambang kutukan, dan lambang kutukan itu ditulis di dalam yang mereka katakan kitab suci, tertutuklah manusia yang tergantung di kayu salib. Nah itu. Nah, jadi maksud saya di sini kesimpulannya, mereka itu manusia-manusia yang tidak bertuhan. Begitu. Karena kalau kita berangkat dari perspektif Undang-Undang Dasar negara kita, mereka tidak sesuai dengan Pancasila dan mereka tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau kita berangkat dari perspektif Undang-Undang Dasar, sebenarnya mereka nggak boleh bernapas dan hidup di negeri ini. Karena mereka manusia tidak bertuhan dan melanggar aturan negara. Yang pertama. Nah, kembali lagi ya, saya seringkali di setiap pertemuan saya dengan teman-teman Kristen, di awal itu selalu saya kunci. Nah, agar kemudian mereka nggak bisa belak-belok. Kalau kita berangkat ya, dari saya kutip di Matius, ya, apa di sana dikatakan, kasihilah Tuhanmu, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Gitu loh. Nah, artinya ayat ini mengindikasikan berakal itu hal yang sangat penting. Gitu loh. Jadi kalau mereka disebut dengan keturunan komunis, ya iya. Karena memang pertama, di Islam itu tidak ada tempat orang-orang yang tidak berakal dan orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Karena kan sudah jelas apa motivasi komunis itu hadir. Mereka menolak agama, karena agama itu mereka anggap sesuatu yang sangat mengganggu bagi mereka. Nah, orang-orang yang tidak beragama ini kan orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan. Mereka punya pemikiran bebas, mau melakukan apa saja. Jadi nggak usah diheran lagi gitu loh. Kalau mereka itu berpindah dari komunis, kemudian mereka menjadi Kristen atau apa yang dibacakan tadi oleh Ustadz Sugi. Ya, karena memang Islam tidak ada tempat untuk itu. Ya, anggap aja namanya orang tidak berakal kan. Jadi, ya seperti itu. Kalau kadrun itu bukan panggilan yang hina. Panggilan kadrun itu panggilan yang menurut saya lambang kesucian justru. Karena para nabi dan rasul itu orang-orang yang suci, wakil Allah diutus ke bumi, mereka lahir di padang gurun semuanya. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, mohon maaf. Keren, mantap. Boleh tambahkan ya, menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis. Oh, yang halaman 73 pojok kiri kanan atas. Betul, pada paham ya, belum dirilis kok pada tahu ya. Udah dapat bocoran. Masya Allah. Jadi penjelasannya begini, sebenarnya mudah untuk kita kalkulasi bahwa itu di halaman pertama ditulis begini, doakan Andi Selebes mau cepat nikah gitu. Masya Allah. Masya Allah Pak De. Jadi marilah kita menjalin persaudaraan sesama anak bangsa. Hilangkanlah kebencian di antara kita. Area diskusi ya, mari diskusi berdasarkan ilmu dan data. Jangan ada lagi titipan-titipan terorganisir masif untuk menyerang membabi buta. Itu nggak laku di zaman modern ini. Yang laku adalah intelektualisme, yang laku adalah data, yang laku adalah bagaimana mengolah, terus bahasa yang seefisien mungkin agar mudah dicerna gitu. Itu yang penting disajikan di sini. Nah, kalau teman Kristen ya sajikan datamu, sajikan
data yang ada di Biblemu. Jangan sajikan iman. Di sini bukan diskusi iman. Gitu loh. Nah, kita perhatikan selama ini kalau saudara saya muslim menyampaikan berdasarkan data. Nah, memang sih agak tergerus sedikit ya. Kalau para pemula-pemula ini naik, kok ada begini ya? Kok bisa begini ya? Nah, inilah artinya kamu kurang terbang dulu gitu. Mestinya kamu minta bantuan lah kepada pendetamu, mungkin biasa diajak naik ke sini untuk diskusi, untuk mencerahkan gitu. Bantuan mungkin ke Bambang Nursena mungkin. Bantuan ke Ibu Rita Wahyu mungkin. Bantuan kepada pendeta-pendeta yang selama ini jarang naik begitu. Ya itu aja dulu. Belajar dulu lah. Nah, kalau Anda lepas sendiri-sendiri tanpa terkontrol, ya jadinya begini. Dan kita juga sebagai umat muslim jangan menjustifikasi bahwa ini mewakili Kristen. Ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa di luar sana juga banyak nggak setuju kok kelakuan-kelakuan mereka ini. Kita sebut saja namanya yang sudah mulai tenggelam, si Sob Katul, tenggelam dengan orangnya sendiri, dengan akidahnya sendiri. Ditenggelamkan oleh siapa? Samuel Siahaan, udah menenggelamkan Sopiatul. Si Haleluya, semuanya, si Kiamat sudah ditenggelamkan dengan temannya sendiri. Ya jelaslah yang sering dibawakan oleh Ustaz Sugi, Bang Juma, bahwa mereka sendiri yang akan cakar-cakaran. Kita Islam hanya sebagai apa ya? Sebagai wasit, penengah. Kenapa? Karena konsep mereka juga belum kelar sampai detik ini gitu loh. Itu kira-kira wejangan dari buku Tatan Sutarman yang direvisi pada tahun 2023 ini. Doakan supaya nggak nongol lagi gitu ya. Terima kasih. Ada sekarang belum. Segera semoga kita tidak bisa mendapatkannya di toko buku terdekat ya. Enggak kayak Bible dong, diedarkan dulu baru direvisi. Ini belum diedarkan udah direvisi. Dan barang siapa yang menemukan bukunya, biarkan saja. Ya, dibiarkan saja, nggak usah dicuekin aja gitu loh. Buat pajangan dicuekin aja. Dan saya mohon jangan dibeli karena memang tidak untuk dijual ya. Itu kira-kira. Ada yang ingin ketawa aja. Mumpung lagi nggak lucu. Udah ada permintaan belum, Bes? Dari Oten, Bes. Kalau ada permintaan dari Oten, aku diturunkan nggak apa-apa biar ada slot kosong. Ibes, Ibes. Belum ada. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa perbedaan dan persamaan antara benci dan suka? Kenapa ada kata benci? Kenapa ada kata suka? Kenapa ada kata like? Kenapa ada kata dislike? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada korelasinya nggak? Ada. Silakan. Ini pakar kita dari Bogor nih. Semoga tidak bermanfaat jawabannya. Antara benci dan cinta itu memiliki kesamaan. Dua-duanya saling mengingat. Oten benci sama Bang Juma, tetapi selalu ingat sama Bang Juma. Oten seperti itu. Makanya jangan terlalu benci sama orang. Siapa tahu benci itu berubah jadi cinta. Jangan juga terlalu cinta sama orang. Besok lusa bisa jadi orang yang kita cinta bisa menjadi orang yang kita benci. Jadi antara benci dan cinta itu garisnya sangat tipis. Lebih tipis daripada durek gitu. Kenapa? Dua-duanya mengingat. Itu ya. Ini Anda sadur dari buku siapa nih? Tatang Sutarman halaman 74. Buku saya lagi dibawa-bawa. Jadi gini Bang Hendy. Siap. Ya, kalau ini informasi valid. 1400 tahun yang lalu, ya, Allah itu sudah memberikan bocoran kepada kita. Akan datang kaum di mana mereka akan cakar-cakaran seperti yang Bang Andi sampaikan tadi. Itu 1400 tahun yang lalu sudah Allah kabarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 176. Bismillah. Zalika bi annallaha nazalal kitaba bil haq wa innal ladzina talafu fil kitabi lafis shahiqin ba'id. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran.
Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Jadi mereka itu semakin kencang menyerang Islam, yaitu saya pernah katakan, mereka itu seperti melempar bola voli ke dinding. Semakin kencang mereka lempar, semakin kencang berbalik kepada mereka. Nah sekarang, coba, begitu luar biasa menyerang Islam, apalagi kalau dengar kiamat gitu ya. Tapi alhamdulillah saya terpuaskan, beberapa hari yang lalu kiamat itu saya jungkir balikan. Dan sekarang kalau saya masuk di komal mereka, saya tidak diberikan kesempatan gitu. Jadi semua fitnahan-fitnahan mereka itu saya kalau bahasa mereka itu saya bal-balin. Jadi tidak terbukti. Yang mereka lakukan itu adalah cara-cara putus asa yang sudah tidak ada cara lain lagi. Nah, mereka melakukan berbagai macam cara menyerang Islam. Karena kalau mau membantah apa yang tertulis di kitab mereka, nggak mungkin bisa gitu. Semua kebenaran itu terungkap, apalagi dengan kemajuan teknologi ini. Kan Bang Resto, maaf, ini ada yang mau naik, Nasution, nggak apa-apa, Dewa turun, Bang Ibes. Nanti saya turun juga nggak apa-apa kalau memang jangan, lanjut aja, nggak apa-apa. Makasih, nanti Dewa naik lagi kok, insya Allah nanti Dewa naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi begini ya, saya ingin memberikan satu kata, dua kata untuk dijelaskan begitu ya. Kenapa mesti harus ada kebenaran? Kenapa kebenaran ini ada? Apakah pernah ada kesalahan? Mana duluan ada, kebenaran atau kesalahan? Kesalahan dong. Oke, jadi kesalahan dulu baru ada membenarkan gitu ya? Ya. Ada yang lain mungkin diambil dari buku Tatang Sutarman halaman 19 pojok kiri atas. Yang ada ya kebenaran dulu. Nanti saya tidak akan membaca halaman tersebut karena bukunya tidak akan pernah dicetak. Yang ada itu kebenaran dulu, baru ada kesalahan. Setelah ada kesalahan, baru ada peraturan. Begitu. Contoh, Adam tadinya benar. Dia melakukan kesalahan, makan buah. Ya kan? Siapa lagi? Habel atau Kain. Habil dan Habel. Tadinya benar, karena iri dengki timbullah kesalahan. Berarti kebenaran dulu baru kesalahan, nanti nyusul hukum. Begitu. Kalau begitu ini nggak usah diperdebatkan. Baiklah, waktu Tatang Sutarman sendiri yang akan menyimpulkan bahwa itu Bang Nasution, Bang Andi. Kalau kebenaran yang hakiki itu pasti bersumber dari yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebenaran hakiki, betul ya? Betul. Tidak ada yang bisa menyangga itu. Di mana letaknya itu? Adanya di kitab suci kami, Al-Quran. Itu intinya di sana. Jadi kalau berbicara teologi di luar daripada Al-Quran, mesti harus diragukan dulu. Karena hanya Al-Quran yang bersumber secara murni dan konsekuen dari Sang Pencipta itu. Di luar sana masih kita ragukan. Nah, kalau ini mau didiskusikan, bagus ini topik. Semoga ada yang berkenaan naik. Silakan. Iya, bagi teman-teman Kristen mau naik, silakan saya turun. Itu ada Pak Nasution dan Guri. Bagaimana Pak Nasution? 77? Ada yang tidak ingin disampaikan, Bang? Waduh, diam juga nih. Gantikan saja, cari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi artinya begini ya, kebenaran mutlak itu disampaikan kepada para nabi yang pernah ada di muka bumi ini. Itu pasti semua ajarannya kebenaran mutlak datang dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi itu. Pergantian dari masa ke masa
disitulah timbul ada kesalahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak setuju dengan ajaran para nabi itu. Termasuk datangnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Amsia di zaman itu, pasti juga ada orang yang tidak suka ajaran dia. Disitulah muncul kesalahan. Sampai beratus tahun kemudian terjadi kekosongan. Itulah disebut zaman apa ya namanya ya? Zaman tidak ada jahiliyah. nabi. Nah, kemudian datang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran. Inilah kebenaran mutlak yang diluruskan, bukan ajaran fundamental para nabi itu. Justru memperkuat, yang diluruskan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membekokkan ajaran para nabi. Ini tugas kita sampai detik ini. Tapi sayangnya adalah mereka masih tidak mau teredukasi. Tapi jangan putus asa, tetap semangat. Sepanjang ada buku Tatang Sutarman yang belum terbit, insya Allah jangan dipakai. Terima kasih. Jadi kenapa saya tadi jawab kesalahan dulu? Saya kan dulu mau masuk neraka nggak jadi. Masya Allah. Jadi yang dipakai ukuran diri sendiri ya. Iya. Jadi kan Bang Hendy bertanya begitu, saya menjawab sesuai dengan fakta yang ada pada saya, kan gitu. Kalau Bang Hendy kan, Bang Hendy sama Kandazul ya jelas menjawab kebenaran lah, ya kan? Kalau menjawab kesalahan saya protes. Yang salah itu saya dulu mau masuk neraka tapi gagal. Nah gitu. Sekarang saya masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sebaik-baiknya orang, sebijak-bijaknya manusia itu adalah orang yang mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri ke depan. Betul ya? Betul. Tapi kalau ada orang sudah nyata-nyata dia salah tapi masih ngotot, itulah kata pendeta Yakob Sulistyo. Sudah kalah, memalukan, ngotot, dan tidak ada endingnya. Terima kasih pendeta Sulistyo, kata-kata Anda sering kami pakai. Apa itu? Tentang konsep ketuhanan. Kenapa? Kata pendeta Yakob Sulistyo, siapapun pendeta, siapapun dapat Kristen, sepanjang masih memakai konsep yang dikeluarkan oleh LAI, dia tidak akan pernah menang dalam perdiskusian. Dia akan kalah, memalukan, ngotot, dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Seperti contoh yang barusan terjadi. Makanya teman-teman, belajarlah. Belajar itu gratis kok. Kenapa sih? Tidak bayar kalau belajar itu. Gratis itu. Bukunya Tatang Sutarman juga gratis ya? Gratis. Kenapa gratis? Kita ini udah diberi napas gratis. Kita diberi kepala gratis. Isinya gratis. Semua gratis. Kita makan yang keras-keras. Untuk informasi Bang Aristo, buku Profesor Dr. Tatang Sutarman itu sudah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa utama di Eropa Barat. Gitu ya, Bang Andi ya? Menyusul 6 bahasa Burundi juga. Siap. Ini sedang saya rilis. Alhamdulillah di Burundi diterima dengan baik buku itu. Gitu ya. Jadi kita udah dikasih semua gratis loh ya. Kepala kita diisi akal, gitu ya. Mulut kita diberi gigi untuk mencerna, lidah kita diberi untuk merasa, begitu. Nah, kenapa tidak mensyukuri ini dipakai untuk gratis? Untuk mencari ilmu. Kenapa dipergunakan hal yang negatif? Ini namanya tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Mereka hanya berkata begini, kalau tidak ada harta, kalau kita tidak punya rumah, kalau kita tidak punya mobil, itu belum bisa kita bersyukur. Karena apa? Harta itu adalah segalanya. Seakan-akan tuntutlah duniamu, seakan-akan kau hidup selamanya. Dia lupa bahwa setiap yang bernafas pasti akan mati. Itu Anda bisa pelajari di halaman 42. Kira-kira 50 halaman ke depan. Di sana lengkap. Tapi belum terbit ya. Kirain tadi kepagian sarapannya, ternyata dari Tatang Suparman juga, Bu. Itu tadi. Nah, ya itulah. Makanya rugilah Anda yang tidak memiliki buku itu. Tapi merugi juga Anda kalau mau mendapatkan itu, karena memang buku itu nggak ada, gitu loh.
Ya, kalau itu pakai buku Tatang Suparman, kalau saya ini pakai buku yang benar, kitab yang benar, kitab yang suci, ya kan? Semua yang bernyawa. Nah, ini ada yang salah nih. Bukan buku Patang Suparman, tapi Sutarman. Nah, kan? Sutarman. Sutarman. Pakai T, Sutarman. Lanjut. Sutarman. Enggak, ada dua versi. Kalau ada dua Pak Tatang Sutarman itu mohon maaf ya dari Jawa Barat. Kalau Tatang Suparman dari Jawa Timur. Tapi ini kolaborasi kok. Ketemu. Astagfirullahaladzim. Kalau Tatang Dado dari mana itu, Bang? Dari Bolangi. Tata Dado dari Bolangi. Tata Dado. Masih ingat aja Tata Dado. Ini Bang Jumat tadi mendengarkan saya, ngerti nggak sih? Enggak ngerti, Bang, enggak ngerti. Mana ngerti? Saya lagi mengkaji ini, Bang. Lagi mempelajari ulangan 7, ulangan 12, 2 Tawarik 14, 2 Tawarik 31. Ternyata kalau kota Mekah itu adalah kota yang najis, kota yang menyembah berhala, maka berdasarkan data-data yang saya sebutkan tadi, kota itu sudah dimusnahkan. Layaknya kota-kota yang lain yang menyembah kepada Allah dengan berbuat kesyirikan di dalamnya. Itu ternyata, Masya Allah. Lanjut. Ya, ini Bang Jumat dan teman-teman yang lain ya. Saya ini sudah mengundang beberapa tokoh dunia gitu ya. Kita akan bedah buku Tatang Sutarman di Zoom gitu ya. Saya sudah menghubungi beberapa kepala negara yang tidak saya sebutkan satu persatu gitu. Beliau sudah ada 27 mengirim dutanya masuk Zoom. Kita bedah buku Tatang Sutarman begitu. Tapi saya terkendala mengenai masalah bahasa begitu. Karena kemarin yang dari apa itu? Tiongkok gitu. Nah, ini mengalami kesulitan kita. Jadi mohon nanti kalau bisa ada yang bisa membantu kami dalam segi bahasa gitu ya. Insya Allah nanti akan kita bedah buku Tatang Sutarman di Zoom pada tanggal 32 Agustus. Gitu kira-kira ya. Gampang itu. Kan ada Julius itu. Bisa nanti bahasa. Oh ya bisa ya. Tapi insya Allah teman-teman. Sekarang bahasa Burundi nih siapa belum ketemu Bang Andi? Aku cari-cari belum ada nih bahasa Burundi gimana tuh? Ini gini, saya ini serius ini. Gurunda Zul sama guru-guru di sini. Serius. Bang Aristo ada kawan yang bisa bahasa Burundi? Enggak punya. Protes. Mana ada katanya tanggal 32. Gurunda katanya kayak lesu. Kan lesu. Iya. Solo karir. Bang Aristo mau ngomong serius, jangan diganggu. Ini jangan serius dong. Bang Aristo, kalau saya ngomong jangan terlalu serius. Iya, saya paham itu, Kakanda. Jadi insya Allah ke depan itu terserah mau dikomal siapa. Kita undang nanti Ustadz Kainama sama Lim Joyson masuk. Waktu mereka 1 jam. Nanti di situ kita ya ngobrol-ngobrol gitu. Di sini aja tempatnya Ibes, adik kita nih. Boleh. Kemal gue boleh nggak? Kemal gue aja Risto, gue mau ngembangin hal yang khusus tentang itu. Boleh? Siapa? Kemalku. Boleh nanti. Di mana aja boleh. Nanti kita baku atur lah lewat WA ya. Iya, insyaallah. Oh, ini ada pertanyaan bagus banget ini, Stan. Buku Tatang Sutarman itu original teksnya bahasa apa ya? Ini perlu saya jawab apa tidak nih? Perlu dijawab itu karena untuk pengetahuan umum. Bahasa otak kecil. Ya, jadi buku Tatang Sutarman original teksnya itu pertama itu Lontara Bugis, kagak ngangka ya ralawa saha. Itu Lontara Bugis. Itu tapi sudah hadir saudara kita dari Kristen itu, coba silakan Gurunda Zuma, waktu dan tempat sikat. Enggak, ini izin dulu Bang Cuma. Benar nggak tuh Lontara Bugis seperti yang saya maksud tadi? Kak Gangangka, Pak Bamampa, Tak Dananra, Cak Janyanca, Yara Lawasa Aha. Ya, kurang lebih begitu. Kira-kira begitu Lontara Bugisnya.
Ya, gitu ya. Makanya tadi kok pendek banget. Iya, ini kan saya Lanjut, persingkat Pak. aja. Pak Solo Karir. Shalom, Salam. apa kabar abangku? Baik. Baik. Ya, silakan dilanjut Pak yang tidak terlanjutkan tadi pada Gurunda Zuma. Silakan Pak Solo Karir, kira-kira ada yang tidak ingin disampaikan, Bang? Silakan. Enggak dong, ingin disampaikan dong. Saya di sini hanya ingin mendengarkan saja. Hah? Apa, Bang? Hanya ingin mendengarkan saja, Pak. Oh. Ingin neduh di sini ya, Bang ya? Iya, sementara. Bang, menurut Abang, boleh nggak sih kita saling mencaci antara anak bangsa, Bang? Menurut Abang? Saya rasa nggak boleh ya. Karena itu akan memperluas. Suaranya Bang, kurang kuat Bang. Suaranya kurang kuat. Akan memperluas anak bangsa, Bang. Aduh, kurang jelas. Kurang jelas suaranya Bang, dikuatin tadi. Tadi bagus suaranya Bang. Iya, akan memperpecah, Bang. Nah, kalau ada yang berbuat demikian, Abang itu pasti oknum ya, Bang ya? Betul ya, Bang? Iya, betul. Nah, selanjutnya bagaimana mengedukasi oknum ini, Bang? Ya, kita bicara baik-baik ya, tanpa mencaci maki. Kalau dia udah mencaci maki, kita turunkan aja. Kalau sesuai dengan ajaran di Bible Anda itu ya ajaran Yesus ya, Bang ya. Bagaimana ajaran Yesus mengedukasi orang-orang yang kayak beginian, Bang? Kita pakai data yang mana, Bang? Ya, kita memberikan kesaksian 2-3 orang. Kalau dia tidak bisa menerima kesaksian dari 2-3 orang itu, ya kita anggap dia orang bebal, Bang. Oke, baik. Bang Juma, bagaimana kita menyampaikan ajaran Islam itu sesuai dengan Al-Quran? Bagaimana, Bang Juma? Silakan. Iya, baik. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran itu kan perintahnya yang serulah manusia dengan cara hikmah kan. Itu jelas itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajaran kemudian yang muncul di Al-Quran terkait dengan penyampaian kepada orang lain dalam surah An-Nahl ayat 125 ya. Itu yang menjadi habit, kebiasaan dari umat Islam ketika menyampaikan satu narasi kepada orang-orang yang ingin belajar Quran. Kan perintahnya gitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, hanya saja secara pribadi terkadang ketika berdialog dengan teman-teman Kristen, saya itu melakukan penekanan itu karena retorika penyampaian saja, agar pesan yang termaktub di dalam bahasa saya atau kalimat saya itu bisa diterima dengan mudah. Jadi bukan karena keras suaranya, tinggi nadanya, itu berarti bahwasanya itu berarti saya tidak mengaplikasikan apa yang menjadi aturan main di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik. Dan perintahnya, berdebatlah dengan cara yang baik pula dengan mereka. Nah, di dalam ayat lain dikatakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, ya harus keras, harus tegas. Tegas di sini bukan kemudian untuk membuat orang tersebut semakin jauh dari Islam, tetapi tegas di sini justru agar orang ini bisa menggunakan akal dan bisa mendekatkan diri yang kepada hidayah. Itu aja tujuannya, Bang Handi. Silakan. Kasih Pak Solo Karir, ada nggak ajaran di Bible itu supaya kita ini, manusia ini, terutama di internet Anda itu, mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi dengan kata-kata yang tidak pantas?
Ada nggak Pak? Silakan Pak. Ada Bang. Silakan Bang. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi orang yang bersikeras untuk berdebat gitu. Kita menghindari perdebatan yang semacam yang liar gitu. Buat apa sih kita berdebat secara liar? Kalau kita mengedukasi, ya kita sampaikan secara baik-baik aja Bang. Pakai data di Bible yang mana ya Bang kira-kira ya? Apakah itu kasihilah musuhmu atau seperti apa Bang? Ya sama sih seperti itu. Banyak ayatnya. Oke, baik. Persilakan Bang Jemaah untuk memberikan edukasi yang kedua. Iya, jadi kalau di Islam itu ya jelas sekali diterangkan di dalam surah Al-Baqarah misalnya salah satunya. Di situ diterangkan bahwasanya janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu perintah di dalam Al-Qur'an. Salah satu kerusakan ini adalah memicu terjadinya kisruh ya antar orang dengan golongan dengan golongan. Ini perintah dalam Al-Quran. Jadi ada banyak data di dalam Al-Quran itu yang mengajarkan umat Islam untuk menghindari adanya kisruh, pengerusakan. Artinya bahwa kalau larangannya jangan membuat kerusakan, maka kebalikannya yang tadi itu, serulah manusia dengan cara yang hikmat. Ya. Ini jelas Al-Quran menguraikan data-datanya seperti itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, janganlah berbuat kerusakan di bumi dan katakanlah ya ini perintah, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah ini Al-Quran menguraikan itu dengan sangat jelas bahwasanya apa yang termasuk kerusakan. Ya kerusakan itu adalah hal yang bisa membawa manusia itu kepada keributan, peperangan, pertengkaran, pertikaian, perselisihan. Itu yang dilarang oleh Al-Quran. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jangan kau membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Seperti itu Bang Handi. Sehingga kita punya kaidah itu jelas. Karena kita dilarang untuk membuat kerusakan dan kita ditunjuk sebagai pemimpin di atas muka bumi sebagai khalifah, maka hal ini tentu polanya adalah ketika ingin melakukan perbaikan, maka serulah manusia itu dengan cara-cara yang baik. Dan itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Bahkan di Islam mengatakan apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Itu perintah. Oleh karena itulah ketika seluruh umat Islam menjadikan ini sebagai koridor habit di dalam berdakwah atau penyampaian, maka saya rasa siapapun yang mendengarkan akan mendapatkan kebaikan. Hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Hanya saja para apologet itu juga bersandar kepada dalil illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzina unzila ilaihi wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Jadi kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka, ya kita harus berkeras dengan mengatakan bahwa kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diwahyukan Allah kepada kami dan juga diturunkan kepada kamu. Ya, Tuhan kami itu adalah Tuhan kamu yang satu dan hanya kepada Dianya lah kami berserah diri. Artinya bahwa saya ketika ada yang keluar dari pola ini ya pertanyakan, mungkin itu adalah dari golongan orang yang zalim. Golongan yang zalim orang yang kemudian mendudukkan perkara ketuhanan di mana Tuhan sudah jelas adalah Dia yang tak nampak, tetapi kemudian membuat Tuhan baru. Tuhan itu wajib nampak supaya kita percaya keberadaannya. Ini yang dimaksud zalim. Ini yang dimaksud zalim. Nah kepada mereka kata Allah, ya kita harus keras. Kita harus keras, kita harus tegas demi untuk keselamatan, kemaslahatan. Demikian Bang Handi. Makasih. Keras tapi masih sesuai dengan koridor Islam. Pak Solo Karir, kalau kerusakan itu terjadi Pak, ini nggak bisa juga dipungkiri Pak. Masih banyak oknum yang ingin membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana Bible Pak? Solusi dari Bible seperti apa Pak? Bisa diterangkan? Silakan. Kalau kerusakan itu kita menghindari
apa yang menjadi kerusakan itu, ya, seperti berdebat yang nggak ada, seperti debat kusir gitu. Itu saya sendiri juga nggak suka gitu kan. Oke. Kalau di Alkitab itu tidak secara implisit dikatakan untuk apa namanya untuk berdebat, tapi kita meluruskan apa yang paham yang kurang benar gitu. Kita hanya meluruskan saja. Oke. Bang Juma ada tanggapan itu? Gimana Bang Hadi? Gimana? Sorry. Kerusakan itu sudah terjadi, memang ada gitu ya. Bagaimana solusinya dengan sesuai ajaran Islam? Ya, jadi itu memang betul. Jadi di atas muka bumi ini ketika Al-Quran menerangkan, kaidah itu tidak akan mungkin meleset. Ya. Diterangkan wa isqalallahu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah jelas sekali dikatakan bahwa mengapakah engkau ingin menciptakan lagi pemimpin di atas muka bumi? Ada yang ingat ayatnya? Ada yang ingat ayatnya? Apa itu? Ketika kemudian malaikat protes kepada Allah, Astagfirullahaladzim. Jadi di situ dikatakan, mengapakah engkau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang kelak justru akan membuat kerusakan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengatakan, sesungguhnya wahai para malaikat, aku ini lebih tahu daripada engkau. Makhluk yang kuciptakan ini dalam bentuk yang paling sempurna, fi aksani taqwim. Tapi meskipun demikian, ya Tuhan sendiri yang menerangkan bahwasanya memang akan ada makhluk di atas muka bumi yang akan selalu melakukan pertentangan terhadap apa yang menjadi kaidah keselamatan itu. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi juga dikatakan, aku akan melakukan permusuhan antara yang tadi ini Bang Jama, Al-Baqarah 30, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu dia. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada makhluk-makhluk langit, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi sebagai khalifah. Malaikat protes, "Loh, untuk apa? Bukankah makhluk sebelumnya telah dirimu ciptakan, wahai Tuhan?" Tapi mereka membuat kerusakan kan? Mereka melakukan pertumpahan darah, bukan? Tapi Allah mengatakan, saya lebih tahu daripada kalian. Nah, lalu Allah memberikan sayembara. Coba lihat Adam setelah kuciptakan. Untuk membedakan Adam dengan makhluk yang lain, perhatikan baik-baik kata Allah. Ketika Adam ditunjuk semua nama-nama yang ditunjukkan oleh Allah, dengan mudah Adam menyebutkan itu adalah tanah, itu adalah bumi, itu adalah gunung, itu adalah ini dan seterusnya. Artinya bahwasanya Adam sebagai khalifah dipersenjatai dengan keilmuan yang sangat luar biasa, yang mana makhluk-makhluk sebelumnya nggak tahu. Sama seperti sekarang, kerbau itu besar, bodinya gagah perkasa, tapi mereka nggak ngerti apa ini apa itu. Berbeda dengan makhluk yang saya ciptakan ini, kata Allah, sempurna. Nah, akan tetapi kesempurnaan inilah yang membuat makhluk lain cemburu, sehingga makhluk lain ini berupaya di hadapan Allah untuk kemudian mengajak makhluk yang dianggap sempurna oleh Allah ini untuk menjadi sesat. Sehingga iblis mengatakan, lihat aja nanti, kamu akan melihat hanya sebagian kecil aja yang akan beriman kepadamu, dan sebagian besar akan bersama aku ke dalam api neraka. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, sehingga ketika di atas muka bumi ini ada kerusakan, ada pertumpahan darah, kita nggak bisa kemudian menafikan, melawan itu sudah kodrat. Itu sudah hal yang telah digariskan bahwa di muka bumi ini akan ada ya penyimpangan. Jadi ajaran kasih itu nggak bisa ajaran kasih hilang musuhmu itu nggak bisa diterapkan. Karena kenapa? Itu melanggar hukum Tuhan. Saya kira begitu Bang Handi. Sementara di sini azan, silakan dilanjut dulu 10 menit setelah usai ibadah kita masuk lagi. Silakan Pak. Siap, Bro. Saya bisa tambahkan Bang Handi? Siap, silakan Bang. Ya, gini, kenapa saya itu
selalu ingin naik ya ketika ada Anda Zuma di Komal. Di samping saya belajar, dan di situ juga banyak hikmah yang saya dapat. Dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, maka kemudian hadirlah Al-Quran, di mana Allah berfirman, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Berimanlah kalian kepada kitab. Nah, Al-Quran itu berisikan petunjuk, diperuntukkan kepada manusia. Kemudian, apa yang kemudian membuat manusia itu melakukan berbagai macam kerusakan di bumi ini? Maka jelas di dalam Bible itu Yesus memberikan petunjuk kepada manusia bahwa menyembahlah kalian kepada Tuhan yang saya sembah. Nah, artinya siapa mereka yang melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah? Mereka yang tidak menjadikan Sang Maha Pencipta sebagai Tuhan, dan mereka menjadikan ciptaan itu sebagai Tuhan mereka. Inilah awal kerusakan itu. Sehingga kalau kita melihat di dalam Bible, ketegasan Yesus Kristus mewartakan bahwa enyahlah kalian wahai para pembuat kejahatan. Ini sebenarnya petunjuk yang sangat terang. Ya, makanya sebenarnya Al-Quran dan Bible itu memiliki kesamaan, dan ketegasan-ketegasan di dalam Bible, ketegasan yang ada di dalam Al-Quran itu seiring sejalan. Apa ketegasan itu? Janganlah kalian menjadikan sesembahan kalian selain yang disembah oleh para pendahulu kalian. Nah, jadi menurut saya kesimpulan dari apa yang Kanda Zul sampaikan, mereka pembuat kejahatan itu adalah mereka yang tidak menjadikan sesembahan apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Maka kita bisa mendapatkan banyak ayat di dalam Bible. Hai orang Israel, sembahlah Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Nah, Ulangan 4. Ya. Jadi artinya para pembuat kerusakan itu mereka yang tidak menjadikan Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Ismail, dan Rasulullah sebagai Tuhan mereka. Wallahu alam bisawab. Oke. Terima kasih Bang Aristo. Kita setuju semua teman-teman bahwa para nabi itu diutus ke muka bumi ini untuk apa? Membenahi kerusakan itu, mengembalikan ke ajaran-ajaran para nabi itu. Itu tugas para nabi. Kita yang melanjutkan sekarang begitu ya. Yesus Mesias diutus juga melanjutkan bagaimana pengajaran Nabi Musa alaihissalam yang dibengkokkan oleh kaumnya. Makanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Mesias berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Apa itu yang hilang? Itulah yang rusak. Dikembalikan, diajarkan, baik dengan secara tegas maupun secara santuy gitu ya. Para nabi itu begitu gitu loh. Nah sekarang teman-teman Kristen nih, Yesus Mesias itu di muka bumi, bagaimana kira-kira menurut Anda cara Yesus Mesias ini mencegah kerusakan itu, mengembalikan ajaran para nabi? Jadi Yesus Mesias memang tugasnya sangat berat, karena di zaman dia juga dibawa tekanan penjajah. Kita maklum itu bagi orang yang berpikir dan beriman. Yesus Mesias dibawa tekanan, tapi tetap beliau berdakwah, tetap beliau mengajar. Kenapa? Karena selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Sayangnya adalah endingnya adalah teman-teman Kristen mengalihkan bahwa memang dia dieksekusi di tiang salib. Nah inilah yang menjadi beban Anda dalam hari ini. Kira-kira Yesus Mesias ini apa yang diajarkan selama dia hidup dalam hal mencegah, mengembalikan yang telah rusak itu tadi? Silakan Pak Solo Karir. Waktu dan tempat dipersilakan. Salah satunya adalah kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kalau dia di tiang salib tadi saya dengar, itu adalah misi utama dari dia turun ke dunia, dari firman
turun ke dunia untuk menyelesaikan misinya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Begitu. Bukankah salib itu cerminan kerusakan, Pak? Salib itu tanda bahwa dia harus mati, rela mati di kayu salib sebagai utusan, ya. Dia diutus Bapaknya untuk melakukan kehendak Bapaknya, yaitu menebus manusia dari belenggu dosa sampai di kayu salib. Oke, Pak Solokarik, sepertinya pendapat ini pendapat yang cenderung mengalami kerusakan juga gitu loh, Bang. Yesus sendiri kan nggak pernah demikian berkatanya. Ada teman Muslim bisa menanggapi? Silakan. Iya, ya menarik ya, larinya selalu ke penyaliban ya. Memang luar biasa, Islam itu jelas. Mereka tahu apa tujuan mereka hidup, ya. Dan Islam itu tahu apa tujuan para nabi-nabi itu diutus, ya. Dan Islam itu lebih memiliki relevansi bahwa apa sebenarnya dan kepada siapa tujuan mereka hidup. Nah, itu yang penting. Nah, Kristen ini berada di berada di keterombang-ambing yang sangat luar biasa. Berbicara tentang penyaliban itu jelas di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 157 kan. Wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya. Nah, kerusakan yang sebenarnya inilah yang dimaksud oleh Yesus. Mereka menjadikan sesembahan mereka kepada ciptaan yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, kenapa kemudian Al-Quran bahkan hadis Rasulullah itu sangat tegas. Wahai umatku, berpeganglah kalian kepada dua. Aku titipkan kepada kalian dua. Aku hadiahkan kepada kalian dua perkara. Maka kalian berpeganglah kepada dua perkara ini. Niscaya hidup kalian akan mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Karena di sanalah berisikan petunjuk-petunjuk yang dimana dengan petunjuk itu kalian tidak akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apa kerusakan muka bumi itu? Kerusakan yang paling luar biasa itu adalah mereka menjadikan sesembahan mereka makhluk. Nah, artinya mereka berangkat dari pikiran mereka sendiri. Apa yang mereka anggap sakral, apa yang mereka anggap apa, mereka jadikan Tuhan. Sehingga mereka membuat suka-suka mereka. Dosa sudah ditebus. Kita boleh melakukan apa saja. Berzina boleh, berjudi boleh, merampok boleh. Karena sudah ada konsep penebusan itu. Nah, sistem ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan tidak pernah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Gitu. Sehingga Islam hadir. Islam jelas. Seluruh umat Islam diperintahkan jangan pernah kalian keluar dari Al-Quran. Karena ketika kalian keluar dari Al-Quran itu, kalian akan melakukan berbagai macam kerusakan. Nah, jadi kalau berbicara tentang penyaliban, itu saya kira terlalu mudah untuk disanggah, terlalu mudah untuk dipatahkan. Kita mau berangkat dari perspektif logika itu berantakan, secara historikal hancur, secara data babak belur. Jadi kalau saya sih jelas seperti apa yang disampaikan oleh Guru Ndazuma, tujuan kita manusia hidup ini adalah mengenal seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal. Itu mereka mengenal satu-satunya Allah dan aku sebagai pengutus. Ketika pengutus dijadikan, ketika utusan dijadikan pengutus, maka inilah kerusakan yang nyata. Terima kasih.
Lanjut Bang Handi. Ya kan Ustadz Unggul, Ustadz Sugi nambahkan. Kok Bang Andi? Kalau saya udah gilirannya Keluar suaraku nggak? Cek keluar, suara saya keluar. keluar. Oke. Pak Solo Karir, menurut Anda ya, ajaran salib itu, dengerin Pak ya, ajaran salib itu apakah membuat kerusakan atau sebaliknya menurut Bapak? Silakan. Ajaran salib itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 6 sampai dengan 7. Saya bacakan yang ayat 7. Dia dihina tapi membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pada waktu penyaliban itu dosa manusia itu dihapus, segala dosa perhambaan dosa itu dihapus. Jadi dibilang kalau penyaliban itu merupakan kerusakan, bahwa manusia bisa berbuat bisa berbuat ini, itu setelah dihapus. Kalau dia berbuat lagi dosa, ya dia harus tanggung jawab lagi, karena yang pertama sudah dihapus. Jadi jangan main-main dengan kata-kata bahwa kalau sudah dihapus itu seenak aja. Kita bisa mabok-mabokan, kita bisa main judi, kita bisa main perempuan, ya itu dosa lagi. Begini Pak Solo Karir, sebelum ke Muslim ya, apakah pengajaran salib itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide manusia yang membuat itu? Itu berdasarkan dari Allah bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan hanya Allah sendiri yang harus turun tangan untuk menyelesaikan. Makanya firman itu menjadi manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya untuk menjalani misi itu penembusan dosa. Pada waktu perjanjian lama, kalau kita berbuat dosa, kita akan memberikan korban untuk penembusan dosa. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita diharuskan membawa korban untuk penembusan dosa. Di perjanjian baru, bahwa Allah sendiri yang turun tangan hanya sekali dalam seumur hidup, bahwa dia sudah menghapus dosa seluruh umat manusia. Jadi orang yang berdosa di bawah hukum dosa itu sudah dihapuskan. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, ya itu lain cerita, Pak. Sebelum saya ke Muslim, jadi menurut Bapak, penyaliban itu adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa menyalibkan utusannya untuk menebus dosa. Ini perintah Tuhan ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi Bang Aristo? Silakan. Iya, saya tanggapi. Saya dulu dikit Bang Aristo. Oh iya boleh. Silakan, Ustaz. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan dengan tegas bahwa misinya Yesus adalah untuk mati di tiang salib guna penebusan dosa. Saya bahkan bisa membuktikan dari gospel itu sendiri 5 bukti bahwa Yesus tidak rela disalib. Nanti bisa kita baca-baca bersama ya. Misalnya ketika Yesus nyuruh menjual jubah untuk membeli pedang untuk melakukan perlawanan. Kemudian Yesus dengan sangat sedih dan ketakutan berdoa untuk minta diselamatkan. Lalu juga ada Yesus berjaga-jaga semalaman dari serangan musuh. Kemudian Yesus
melakukan pembelaan saat di pengadilan. Bahkan ketika ditampar, yang harusnya dalil sebelumnya ketika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Yesus nggak rela nih ketika ditampar ya, berarti kontradiksi dengan ajaran tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan bukti kelima, Yesus berseru-seru kepada Tuhannya berharap untuk diselamatkan. Ayat-ayatnya saya catat nggak hafal, tapi kalau mau dibuktikan saya bisa berikan. Lanjut Bang Andi, standby. Silakan Bang Aristo. Ya, baik. Begini, kalau saya berangkat dari kitab suci saya Al-Quran, berbicara tentang tradisi penyaliban, itu adalah tradisi hina. Al-Quran berbicara di dua ayat, surah Al-Ma'idah ayat 133 dengan surah An-Nisa ayat 157. Surah Al-Ma'idah di mana Allah itu memberikan informasi kepada kita bagaimana kemudian Nabi Musa memperlakukan para pelaku-pelaku kejahatan di zaman Musa dieksekusi dengan cara disalib. Nah, kemudian hadir kembali ayat di An-Nisa ayat 157 yang mengkritik, membantah tentang iman orang-orang Romawi yang notabene pada zaman itu bersentuhan langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian asbabun nuzul ayat itu membantah apa yang menjadi pondasi iman orang-orang Romawi yang mengatakan Tuhan kami telah disalib dan dia disalib untuk menebus dosa. Apakah kemudian informasi Al-Quran ini salah? Oh tidak. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru, semua mengindikasikan salib itu adalah lambang kehinaan. Bahkan di perjanjian baru, salib itu terkutuklah manusia yang tergantung di kayu salib. Lalu bagaimana kemudian pondasi iman Kristen menjadikan salib ini sebagai lambang kesucian bagi mereka? Tentunya sumbernya itu, pendirinya, penggagasnya adalah seorang yang diimani sebagai orang suci oleh umat Kristen, dia adalah Paulus. Nah, kalau Paulus, maka kita harus membaca perjalanan hidup Paulus. Siapa orang ini sebenarnya? Ya, kita tidak akan bisa menemukan kehidupan Paulus itu seperti apa, bagaimana sepak terjangnya. Kita hanya menemukan informasi Paulus itu di dalam kitab suci yang diimani oleh Kristen, dan di sana di kitab suci Kristen menceritakan tentang keburukan kehidupan Paulus di zamannya, dan itu diaminkan oleh umat Kristen. Ya, kehidupannya tidak jelas, silsilahnya tidak jelas. Nah, maka saya katakan sebenarnya konsep salib ini terlalu mudah untuk kita cari benar atau tidak benarnya konsep ini. Jadi konsep salib ini datang dari seorang yang bernama Paulus, pembunuh jemaat Yesus, pembunuh pengikut Paulus, dan dia adalah pelaku pelanggaran berat di zaman Yesus, dan dia melakukan berbagai kejahatan pada zamannya. Sehingga dalam iman Islam, Paulus tidak layak dan tidak cocok dijadikan oleh seorang yang diimani sebagai rasul. Itu yang pertama. Lalu di mana kita bisa dapatkan? Kita bisa dapatkan konsep salib itu di dalam Bible, di Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Menjadi sama dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya melalui baptisan roh menjadi dasar mewujudkan pemisahan manusia dari kuasa dosa supaya manusia berjalan dalam hidup yang baru. Ini konsep Paulus, bukan konsep Yesus. Makanya Yesus katakan, ya, mereka tidak mengenal aku, mereka membuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Nah, siapa pembuat kejahatan itu? Yaitu, jadi konsep salib itu, ya, bukan konsep yang datang dari Tuhan. Konsep salib itu adalah konsep di mana pelaku-pelaku pelanggaran, pelaku-pelaku kejahatan yang dieksekusi dengan cara terhina. Nah, berdasarkan sejarah, berdasarkan histori, ya, maka salib itu lambang kutukan,
dan lambang kehinaan. Itu dari saya, Bang Hendy. Waduh, sayangnya beliau turun gitu ya. Memang ini topik ini agak berat memang. Kenapa ya harus berdasarkan data dan fakta. Mulai bagaimana ajaran para nabi itu mencegah kerusakan di muka bumi. Tentu harus pakai data. Alhamdulillah Bang Juma udah menjelaskan tuntas bagaimana Al-Quran menjelaskan itu. Alhamdulillah Bang Aristo Ustadz Unggul menjelaskan bagaimana sih penyaliban itu. Apa benar adanya gitu loh. Dan sumbernya dari mana? Ternyata kalau kita selidiki tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa, kita pakai bahasa umum gitu ya, menginginkan atau membiarkan utusannya itu dieksekusi demikian. Ya, hipotesa sementara dan ini saya yakin bisa dibuktikan bahwa ini ide-ide dari konsep peradaban manusia zaman dulu. Disinkronkan dengan adanya Yesua Amasya di muka bumi agar mereka setelah menjajah di tempat lahirnya Yesua Amasya, mereka punya tokoh yang bisa dia jual agar laku. Katanya memang laku untuk sementara waktu ini gitu. Kira-kira begitu. Pak Solo Karir kembali lagi, silakan menanggapi Pak, monggo. Terima kasih. Salib itu bukan satu hal yang hina tadi dibilang. Atau Bisa digedein suaranya Pak. Kurang kuat. Suatu hal yang hina. Memang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kedua, bukannya Paulus yang menyalibkan Yesus, tapi dia sendiri memberitahukan dalam Matius 16, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pernyataan bahwa Yesus akan mati di salib. Jadi bukan karena Paulus yang menyalibkan. Memang Paulus aslinya bernama Saulus. Dulunya dia adalah ahli Farisi yang sangat kejam. Dia membunuh setiap orang yang mengikut Yesus. Pada waktu di Damsyik, dia menuju Damsyik dengan surat kuasa dari tua-tua dan imam-imam untuk membunuh setiap orang yang mengikut ajaran Tuhan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus. Dan dia buta sampai dituntun di rumah penyamak kulit. Dan Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk pergi ke jalan lurus ke rumah si A, bahwa di sana ada seorang yang buta sedang berpuasa. Dia berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan. Ananias tadinya menolak bahwa dia tahu bahwa itu adalah Saulus yang akan membunuh jemaat-jemaat yang mengikuti ajaran Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan takut, karena Tuhan sendiri akan memberitahukan betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Nah itulah, jadi Saulus atau Paulus bukan tidak ada hubungan, tidak ada latar belakang kayak gimana sih orangnya gitu kan, latar belakangnya kayak gimana, itu ada semua tercatat. Dia dididik di Gamaliel sebagai ahli Farisi yang taat, yang sangat taat. Jadi Paulus bukannya hanya memang dulunya dia orang yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk memberitakan Injil sebagai rasul. Begitu kira-kira. Oke, makasih Pak. Mungkin Bang Juma udah kembali? Oke, baik. Silakan. Iya, jadi sekali lagi ya kita berbicara tentang aspek kebenaran ya. Satu hal yang menarik ketika kemudian kita duduk bersama dengan teman-teman Kristen
maka yang kita jabarkan itu senantiasa adalah aspek kebenaran. Aspek kebenaran menurut kitab, menurut konsep, dan juga menurut iman. Saya ingin menggarisbawahi begini. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang diwariskan dosa hanya Kristen. Alhamdulillah, umat Islam itu diwariskan pertaubatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim." Ini yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam kepada kami umat Islam. Apa itu? Pertaubatan. Ketika kami khilaf, Allah mengajarkan taubat. Ketika kami bersalah, Allah kemudian mengajarkan kami bertaubat. Sebagaimana kakek kami Adam alaihissalam diberi beberapa kalimat oleh Allah, lalu kemudian Adam alaihissalam bertaubat, lalu kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Finish dengan gagah perkasa. Jadi warisan yang diberikan oleh Adam alaihissalam kepada keturunannya itu adalah pertaubatan. Keadaan di mana manusia yang memiliki aspek kesempurnaan diberikan unsur di dalam dirinya berupa akal, di mana akal ini kemudian menyelimuti semua kisi-kisi kelakuan, perbuatan, tindakan, ucapan, dan apapun itu dengan sanubari yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Tak terkecuali tidur, manusia pun masih bisa memikirkan satu yang kemudian apakah ini hasilnya baik atau hasilnya buruk. Endingnya, umat Islam diwariskan taubatan nasuha. Nah, bagaimana dengan aspek yang dikatakan kebenaran di Kristen? Rupa-rupanya Kristen juga nggak mau kalah. Kristen juga punya warisan. Apa warisan itu? Warisan dosa. Nah, ini kelihatannya agak-agak menggelikan kalau di dunia stand up komedi ya. Umat Islam diwariskan pertaubatan, kekudusan, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Kristen diajarkan dosa waris. Beliau mewarisi dosa. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah dari manakah asal dosa ini? Kok diwariskan kepada keturunan? Rupa-rupanya kalau dikatakan keturunan daripada Adam diwariskan dosa dari empunya dosa, itu keliru. Yang benar adalah iblis mewariskan dosa kepada keturunannya. Hari ini bisa kita melihat keturunan siapa yang diwariskan dosa kepadanya. Di Islam yang diwariskan adalah pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Di Kristen diwariskan dosa yang dilakoni oleh tipu muslihat iblis itu sendiri. Ya, ini keadaan yang suka ataupun tidak harus diakui. Kenapa polanya seperti itu? Bang Suma mengada-ngada, berasumsi, nggak paham Bible, nggak ngerti imannya Kristen. Sabar, tunggu dulu. Saya katakan tadi ketika Islam Kristen duduk di atas kursi, di hadapannya ada meja, mari kita bedah secara akademik. Tadi saya sudah memberikan data Quran surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, sekarang kita bandingkan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Kristen. Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang diwariskan oleh iblis kepada teman-teman kita Kristen. Karena Adam tidak pernah dikatakan di dalam Bible mewariskan dosa kepada keturunannya. Loh, kok bisa berani Bang Suma bilang gitu? Mari kita lihat survei membuktikan. Cek. Baca Kejadian 3 nomor 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada Hawa perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini wahai istri Adam? Hawa kemudian mengatakan apa? Ular itu yang memperdayakan aku
maka ku makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk itu. Siapa penyebabnya? Ular. Apa ular itu? Iblis. Ini jelas tuh. Jadi yang mewariskan dosa waris itu iblis, bukan Adam. Loh kok bisa gitu Bang Suma? Baca Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati oleh Allah. Kalau manusia diberkati oleh Allah, Adam diberkati oleh Allah, menurut Kejadian 5 nomor 2, jangan pernah mimpi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi siapa yang mewariskan dosa ini? Iblis. Kejadian Roma 5 nomor 12. Nah, poin kita bergeser. Jadi saudara-saudara, umat Islam dan teman-teman Kristen, utamanya teman saya Solo Karir, Al-Quran tadi sudah menerangkan kepada kami umat Islam bahwa Adam itu kemudian bertaubat. Tobatnya diterima, artinya dosanya dihapuskan. Selesai kita di situ. Kita tengok kepada Kristen, ternyata di Roma 5 nomor 12, dosa itu menjalar sampai ke orang Kristen. Tidak ke kami, karena kakek kami sudah diterima tobatnya. Ini sekarang permasalahannya di Anda. Lalu kemudian ketika kita melihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Mohon maaf nih ya, kenapa saya membawa data ini? Barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Saya ingin tahu, penyaliban ini dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Ternyata kalau kita melihat data di dalam kitabnya teman Kristen secara menyeluruh dalam konteks penyaliban, di dalam Matius 26 nomor 59, Matius 22 nomor 15, rupa-rupanya selain iblis yang merasuki Yudas, imam-imam dan para rabi-rabi, bahkan mahkamah terbesar pada masa itu membuat suatu siasat kelicikan agar orang-orang membuat persaksian-persaksian palsu agar Yesus itu disalibkan. 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang telah berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Barang siapa yang berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Imam-imam, Yudas juga termasuk yang mengajarkan bahwa perlakuan tentang Yesus yang dihasilkan dari prakarsa iblis yang merasuki Yudas dan juga kesaksian-kesaksian palsu untuk Yesus mati, ternyata itu berasal dari perbuatan dosa. Pelanggaran oleh imam-imam Yahudi melakukan kesaksian palsu, akibatnya Yesus disalibkan. Iblis merasuki Yudas, akibatnya Yesus disalibkan. Salib dihasilkan dari iblis yang merasuki Yudas, salib dihasilkan dari kesaksian-kesaksian palsu. Yang pasti kesaksian palsu itu berasal dari iblis. Sekarang Kristen menerima buah daripada kesaksian palsu, menerima buah dari kerasukannya iblis oleh Yudas. Kristen sama dengan satu pengajaran yang dihasilkan dari manifestasi yang mengentaskan penyaliban, yang mana adalah buah dari perkara yang dilakukan oleh iblis. Jadi yang mengimani salib sama dengan melakukan perbuatan dosa atau berkongkol dengan perbuatan iblis. Siapa yang tepuk tangan dengan Yesus disalib? Iblis. Siapa yang tepuk tangan dengan Yesus disalib? Imam-imam yang melakukan kesaksian palsu. Siapa yang tepuk tangan dengan disalibnya Yesus? Orang Kristen. Kenapa? Karena mereka menganggap dosa mereka itu telah dihapuskan dengan matinya utusan Tuhan yang Maha Suci mengutus utusannya kepada Bani Israel. Padahal Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus, jangan kau ganggu orang aku urapin, jangan kau sentuh, jangan kau sakitin. Aku akan mengirim malaikatku agar malaikatku menantang Mesias di atas tangannya, agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Poin itu jelas tuh. Sehingga ketika kita berbicara tentang penyaliban, penyaliban itu asal usulnya dari iblis. Gak ada jalan lain. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak, harus diterima fakta itu.
Penyaliban itu adalah karya iblis laknatullah alaih. Demikian sementara, silakan digoyang, senggol, ganti. Entar dulu Bang Joma, menurut pada teman kita tadi ini, salib itu adalah bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini bisa dipercaya atau ini sumber kerusakan? Konfirmasi dulu baru ke Pak Solo Karir. Silakan Bang Joma. Ini adalah sumber kerusakan. Terima kasih. Kenapa saya katakan ini adalah sumber kerusakan? Satu poin sebelum diambil alih oleh moderator. Yesus sendiri yang menerangkan, barang siapa yang melenyapkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tantenya, pamannya, opunya, uwanya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Allah. Matius 5 nomor 19. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang terjadi, fenomena yang ada di antara kita sekarang ini? Di sekeliling kita, banyak anak-anak kecil yang tidak ngerti apa-apa, diajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa demikian? Padahal Tuhan sudah mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah yang benar adalah yang maha suci, maha tinggi, maha agung, maha mulia. Tapi kemudian diganti dengan ilah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Diajarkan kepada anak-anak yang tidak ngerti. Ini pengerusakan, ini kerusakan. Ini kerusakan. Nyata itu. Sehingga mental anak-anak seperti ini kelak, itu akan rusak. Kenapa akan rusak? Karena mereka menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi itu setara, bahkan lebih hina dari makhluk. Ini yang saya katakan, bahwasanya 1 Yohanes 3:8, barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi karya iblis diimani sebagai suatu keselamatan. Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, jika anak-anakmu ingin mempersembahkan kepada Tuhan persembahan, maka ajarkan mereka mempersembahkan hewan ternak, sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Subhanallah. Hanya agama pagani, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada roh-roh yang dari dulu secara nenek moyang mereka mengajarkan mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal dan sesajen. Demikian Bang Handi. Ya, makasih Pak Solo Karir. Intinya adalah Pak, ajaran atau salib ini bukan perintah dari Tuhan, tapi ini adalah sumber ajaran kerusakan. Silakan Pak Solo Karir. Ini ini bukan dari Tuhan. Itu salah besar, Pak. Karena sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Yang Adam, dia akan bersusah payah mencari rezekinya. Itu hukumannya. Kedua, untuk Hawa, dia akan merasa kesakitan pada waktu melahirkan. Yang ketiga, kepada ular, dia akan menjalar berjalannya seumur hidupnya. Itu hukumannya. Jadi mana pertobatannya? Di agama kita itu tidak ada pertobatan. Malah diusir untuk keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan masih menyayangi mereka, masih membuat mereka pakaian untuk menutupi auratnya. Dan Tuhan sudah berbicara bahwa nanti akan ada keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Dan iblis akan meremukkan tumisnya, yaitu di tiang salib. Nah, sekarang saya tanya, waktu itu Bang Suma bilang, nah zaman Musa yang salah dihukum salib, itu di mana ayatnya, Pak? Kedua, kerusakan apa? Salib itu melambangkan dari iblis. Memang berasal dari iblis, bahwa iblis tidak senang dengan catatan bahwa kalau Yesus itu disalib, maka iblis akan menang. Ternyata itu salah besar. Karena apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus itu. Dia bangkit sebagai
sebagai firman lagi, sebagai Allah lagi, dan dia naik ke surga, itu ada 500 orang yang menyaksikan. Jadi bukan semata-mata hanya di salib mati itu nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, sia-sia iman saya, Pak. Kepercayaan saya kepada Kristus. Begitu kira-kira. Jadi ayat mana yang menunjukkan bahwa Musa memerintahkan kalau orang berdosa disalib? Tolong tunjukkan ayatnya, Bang Suma. Saya yang bicara itu, Pak, tadi. Gak apa-apa. Oh ya, silakan, Pak. Ya, sebelum ke Bang Zuma, saya tegaskan. Di dalam Al-Quran, Pak, Al-Quran yang berbicara itu di surah Al-Ma'idah ayat 33. Ya, di mana ayat ini berbicara tentang bagaimana di zaman Musa hukum penyaliban itu diperuntukkan pada mereka yang melakukan pelanggaran berat. Jadi orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sangat berat di zaman Musa itu dieksekusi dengan cara disalib. Nah, gitu. Jadi hukum salib itu, tradisi salib itu di dalam Al-Quran itu lambang kehinaan, bukan lambang kemuliaan. Nah, apakah kemudian lambang kehinaan ini Al-Quran berdiri sendiri? Tidak. Itu berkesesuaian dengan kitab Bapa, di mana di kitab Bapa itu dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, di Ulangan di zaman Nabi Musa, di kitab Perjanjian Lama, kitab orang-orang Yahudi, ya, di sana juga ayat itu bernarasi sama seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi Bible dan Al-Quran itu memiliki kesamaan, seia sekata, salib itu adalah lambang kekufuran, lambang kehinaan yang tidak pernah diajarkan oleh para pendahulu Yesus Kristus. Itu aja. Silakan, Bu Zuma. Ya, sebelum Bapak ke Bang Zuma, dalam Keluaran berapa bahwa Ulangan, Pak. Ulangan 21-23 di situ penyaliban. Yosua 10-27 di situ penyaliban, Pak. Ulangan 21-23, Pak. 21-23. Ya. Maksudnya ayat Ulangan 21 ayat 23 gitu ya? Iya. Itu hukuman kepada orang yang berbuat sesuatu terus disalib, Pak. Ini Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Allah Allahmu kepadamu menjadi milikmu. Itu konteksnya penguburan orang mati, Pak. Disalib, Pak. Konteksnya penguburan orang mati. Oke, baik. Kita beri kesempatan Bang Juma ya, kan giliran Bang Juma lagi ya, Bang ya. Ya, oke. Oke, Bang Juma silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketika berbicara mengenai penyaliban, Tuhan disalibkan, Anda baca di dalam Wahyu 8 nomor 11. Ya. Di situ ada Tuhan yang disalibkan terlebih dahulu daripada Yesus di wilayah Mesir. Itu satu. Yang kedua, betul apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, Pak. Ini jelas orang yang digantung di tiang. Dalam bahasa Ibraninya etz. Ya, pohon atau tiang ya. Artinya bahwa sudah pernah terjadi orang yang disalib di sana ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Maka oleh karena itulah di dalam Ulangan 26-27 terlaknatlah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Siapa yang mengajarkan orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat? Paulus. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan Yesus mati demi untuk membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Tertulis di mana? Efesus 2 nomor 15.
Kalau Anda mengatakan wanita sakit melahirkan, itu kodrat, Pak. Bukan kutukan. Itu kodrat. Karena, mohon maaf, ya, kemuliaan seorang wanita diberikan liang kecil, Pak. Sementara anak itu besar. Mau tidak mau pasti sakit. Begitu juga ular. Pada saat pembagian kaki mungkin dia tidak hadir. Dari sejak semula ular itu memang tidak punya kaki. Nah, ini yang kemudian saudara harus pahami. Jadi Tuhan tidak kemudian mengajarkan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Justru kalau kita lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Adam mewariskan berkat. Di Islam Al-Quran surah Al-Baqarah, Adam itu mewariskan taubatan nasuha. Jadi pola mana yang Anda ingin gunakan selain daripada pengajaran pagan Romawi dan Yunani? Dewa datang, menjelma, menjadi manusia, mati, dibunuh untuk menebus dengan darahnya. Ini pola yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu di luar ajaran kenabian. Pada saat Nabi Musa alaihissalam mempraktekkan ajaran tauhid, mempersembahkan kurban berupa hewan, di bangsa lain, ya, bangsa Edom misalnya, atau bangsa orang yang menyembah dewa Baal, itu mereka mempersembahkan manusia sebagai tumbal. Nah, ini sangat disayangkan karena Kristen mengikuti itu. Nah, kembali kepada tema kita. Di dalam Kejadian 3 nomor 13, iblis yang menyebabkan dosa. 1 Yohanes 3 nomor 8, iblis yang menyebabkan dosa. Begitu tiba di ajaran Paulus, yang menyebabkan dosa itu adalah Adam alaihissalam. Ini fitnah. Fitnah yang sangat keji terhadap Nabi Adam alaihissalam. Maka karena itulah kemudian Islam harus datang meluruskan fitnahan ini terhadap Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Coba Anda pikirkan, renungkan. Andai saja Adam alaihissalam tidak memakan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat, maka Adam dilengkapi dengan kelamin, bini juga dilengkapi untuk dirinya. Lalu perintahnya apa? Beranak cuculah engkau, kata Tuhan di dalam Kejadian 1, ya. Ada perintah beranak cucu. Berarti Adam alaihissalam bersama dengan istrinya akan melakukan persenggamahan, tapi tidak mengetahui baik dan buruk. Apa yang terjadi kemudian? Adam alaihissalam beserta keturunannya tak ubahnya seperti monyet. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Begitu dia hamil, begitu dia melahirkan, kemana anaknya dia akan kasih? Di pohon. Lalu siapa yang akan mengisi bumi menjadi pemimpin? Ketika hidup Adam dan keturunannya hanya seperti kera. Bagaimana bumi ini bisa terpola menjadi bumi yang terpimpin? Bumi yang terpola, bumi yang sejahtera. Kalau yang ditunjuk menjadi pemimpin tak ubahnya hidupnya laksana kera. Karena kenapa? Tidak mengetahui baik dan buruk. Percuma kemudian anak cucu Adam itu banyak menyebar ke seluruh penjuru bumi, tapi dia tidak berakal, nggak tahu baik dan buruk. Ini justru dianggap sebagai kutukan. Padahal itu adalah sebuah kemuliaan. Bukti penggambaran Tuhan itu tidak gagal mencipta Adam alaihissalam. Bahwa Adam diberi nafsu, Adam diberi akal untuk menyeimbangkan kemudian pada diri Adam alaihissalam baik dan buruk itu sendiri. Adam tanpa makan buah pengetahuan, Adam bisa apa? Kita bisa menikmati komputer, bisa menikmati HP, bisa bermain TikTok ria, bisa nonton, bisa semua kita bisa lakukan. Dari Amerika cuma beberapa jam sampai ke Indonesia. Dari Indonesia cuma beberapa jam sampai ke Arab Saudi. Dari Makassar hanya beberapa jam kemudian sampai di Makassar. Siapa yang bisa menciptakan itu, membuat semua itu? Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, siapa? Ini justru kita harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan malah kutukan demi kutukan kita lontarkan kepada beliau. Lalu lantas kemudian tidak habis sampai di situ. Keturunannya pun kita anggap mati terkutuk di atas tiang salib demi keegoan ajaran iblis itu.
Iblis mengajarkan Adam alaihissalam melanggar, dia mewariskan dosa. Iblis mengajarkan dosa itu hanya bisa dihapuskan dengan cara membunuh Tuhan di atas tiang salib. Ini ajaran apa ini, Pak? Padahal data demi data kita sudah sajikan. Yang merasuki Yudas adalah iblis. Yang merasuki para imam untuk membuat kesaksian palsu adalah iblis. Yang membuat Yesus itu mati di atas tiang salib adalah para penjahat. Yang menghapuskan hukum-hukum Tuhan adalah iblis, kata Yesus. Yang mengikuti ajaran yang menghapuskan ketetapan Tuhan, itu adalah penghuni-penghuni neraka, kata Yesus. Lantas sekarang pertanyaannya adalah, ketika muncul agama Islam, muncul agama Kristen, iblis kira-kira kubuhnya yang mana di antara dua agama ini? Karena iblis tidak mungkin dua-duanya adalah pasukannya. Pasti salah satu dari dua agama ini ya pasukan iblis. Siapa di antara keduanya yang mengajarkan kemudian mempertuhankan makhluk? Siapa? Siapa kemudian di dalam kitab sucinya ada pesan-pesan iblis yang menerangkan bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan? Siapa? Siapa yang kemudian kitab sucinya mengajarkan kemudian bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia, mengosongkan diri sama seperti manusia, mati bangkit pada hari ketiga lalu menjadi Tuhan? Siapa? Siapa di antara dua agama ini, Islam ataupun Kristen, yang membuat iblis itu pensiun dan diambil alih tugasnya? Mengajarkan manusia meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang tak nampak, menuju kepada Tuhan sembahan yang nampak. Yesus mengatakan kepada dirinya, diajarkan di dalam kitab saudara, 30 kali di dalam Matius, 14 kali dalam Markus, 27 kali dalam Lukas, 14 kali dalam kitab Yohanes. Diajarkan Yesus itu anak manusia. Iblis pun demikian, mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Lukas 4 nomor 9, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3. Kata iblis, Yesus itu adalah anak Tuhan. Siapa di antara agama Islam dan Kristen yang mengaminkan itu? Siapa yang berkongko-kongko dengan iblis mengatakan Yesus adalah anak Tuhan? Islam atau Kristen? Sementara Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Matius 26. Tetapi Yesus tetap diam ketika dia di mahkamah agung. Di mahkamah daripada imam besar orang-orang Yahudi. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, anak Maryam, anak Mesias, anak Tuhan. Jawab kepada kami, katakan kepada kami, apakah engkau adalah Mesias? Apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau nabi? Apakah engkau rasul? Apakah engkau utusan Tuhan? Atau apakah engkau itu adalah anak Tuhan itu sendiri? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, kata Yesus. Akan tetapi, kata Yesus, aku Yesus berkata kepada kalian, wahai para imam-imam besar, mulai sekarang kamu akan melihat apa? Anak manusia. Jadi Yesus mengaku ketika dia katakan engkau adalah anak Allah. Yesus mengatakan apa? Mulai sekarang kau akan melihat anak manusia. Berarti Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Siapa yang mengajarkan Yesus anak Tuhan? Iblis. Siapa yang mengaminkan iblis? Kristen. Iblis, bukan iblis ya. Iblis, bukan iblis. Mau tidak mau, kebenaran itu harus kita tumpahkan kepada anak bangsa. Supaya menyadari dia salah naik kendaraan. Kendaraan yang sejatinya mengajarkan kafatan linnas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wal alam yatafakkarun. Hari ini saya sudah memblokir 4 nomor ya. Tolong jangan suka nelpon-nelpon. Jadi jelas ya.
teman-teman, jelas di situ. Jadi apa yang diajarkan oleh teman-teman kita itu berasal dari Paulus, Roma 5 nomor 12. Apa yang diimani oleh umat Islam adalah Kejadian 3 nomor 13, 1 Yohanes 3 nomor 8. Lalu juga ditangkan dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatan fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Adam alaihissalam diterima taubatnya. Jadi tidak ada mewariskan dosa. Yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam adalah pertaubatan nasuha, dan itu hanya ada dalam Islam. Saya kira begitu, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi bahwa iblis sekarang itu punya pasukan di atas muka bumi. Kita bisa lihat dari pola yang ada. Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah sesamanya manusia, di sanalah kemudian iblis berkongko-kongko. Demikian. Sedikit mau memberitahu Aki Juma itu HP-nya disetting jangan ganggu. Insya Allah tidak orang nelpon nggak masuk itu, nggak mengganggu itu. Iya betul. Nanti habis ini kita setting itu Pak Dea. Betul sekali. Ya. Mungkin bisa dipindahkan ke HP lain aja nanti nomor itu yang masuk ke WA supaya nggak dihubungi. Silakan Pak Nasution. Selamat siang. Ada yang mau ditanggapi Bang? Oke, selamat siang Bang. Siang Bang. Gini, Topiknya Bang, adalah ya. Bang. Topiknya adalah salib itu perintah Tuhan atau ide manusia? Silakan. Yang tadi kemana Bang Handi? Kayaknya turun beliau, mungkin signalnya kali. Ini Bang ya, Bang. Ya. Aku cuma mau ngomong dikit aja Bang. Setahu saya Bang, Muslim itu Bang Panitia surga ini. Ya Bang? Nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Terusin dulu. Setahu saya Bang, jangan menghujat agama orang kan gitu. Biarin. Apa Bang? Nggak dengeran? Yang Saya tahu saya Muslim itu lemah lembut, walaupun sama saudaranya, walaupun sama agama yang lain kan gitu kan? Iya. Jadi kita nggak perlu menghujat lah. Itu aja lah Bang. Baik. Yang menghujatnya di mana ya Bang? Ya, masalah tentang agama orang kan gitu. Enggak, menghujatnya di mana? Maksudnya? Menurut Anda menghujatnya di mana? Ya, yang bagian mana menghujat? Tentang mencampuri Tuhan agama lain. Anda nggak tahu ini konteks diskusi ya? Tahu, saya tahu Bang. Ya iya, kalau udah tahu kenapa Anda katakan itu menghujat? Gini Bang ya, aku bukan bela-bela Kristen, bela-bela ini enggak. Sementara orang Kristen itu Bang nggak pernah orang itu. Nggak pernah. Matamu kurang melek. Coba kau lihat di Ahmad. Coba kau lihat Ceki Sembiring. Kau lihat Mikana. Main kurang jauh atau matamu kurang melek. Nggak usah kau bebein Kristen. Inilah kan belum apa-apa udah menghujat ini. Ya memang kamu ini kata dalam tempurung, tapi sok tahu. Padahal Ki Ahmad tiap hari menghujat Islam. Kenapa nggak kau nasihati? Kau bilang orang Kristen nggak ada begitu, matamu kurang melek kalau begitu. Aduh. Biarkan aja Ustadz Sugi, nanti kita bantah. Udahlah, nggak penting orang kayak gini, nggak penting. Udah turunin. Nggak penting. Begini ya bro, di luar sana Anda boleh nonton. Berapa sudah penghujat yang ditangkap polisi coba? Berapa penghujat yang melarikan diri ke luar negeri, gitu ya? Jadi Anda juga sebelum bicara, ya sebaiknya nonton dulu, gitu ya. Tahu saya itu Bang. Ya. Tahu Bang. Terus tadi kita ini diskusi lintas agama, ada topik, ada Abang Juma, ada teman Kristen juga yang berbicara. Jadi nggak ada hujat-hujatan, gitu ya. Sebenarnya aku nengok Bang Juma ini sukanya aku, tapi terlampau apa kali, kayak mana ya? Iya Bang. Terlampau apa? Terlampau keras. Terlampau pinter, terlampau Ya memang mengiris, begitu. gitu. Orang Islam itu harus asida ala kufar, tegas. Iya, menyampaikan kebenaran tuh harus tegas. Itu bukan berarti menghujat. Di bagian mananya menghujat? Oke. Ya, kalau menurut saya Bang Juma, saya menghujat. Bang Juma. Bentar dulu. Monitor Bang Bang Juma. Hadi. Monitor. Ya, Bang Juma jangan terlalu pinter, jangan terlalu kenceng gitu loh, mengiris kata dia gitu loh. Akhirnya katanya menghujat gitu Bang Juma. Saya pun Muslim ya Bang. Beliau Muslim. Ya. Ya, kalau beliau Muslim biar saya yang jawab, Bang. Oh, Nasution ini Muslim. Iya. Muslim saya Bang, Muslim. Iya, nggak apa-apa. Loh,
Oh ya. Iya. Ya gini. Jadi Muslim tapi kok membela Kristen gimana sih? Wah, itulah Nggak bang kan. apa-apa. Itulah bang nggak ngerti Tadi ya bang. Anda mengatakan tidak ada Kristen yang seperti itu. Bang, Hah? Tadi kalau kan Anda ngomong begitu. 10 bang, itu imbang nggak? Apa? 1:10 itu imbang nggak? Enggak. Ah, ya Terus? udah. Terus? Ya udah, abang aja mikirkannya. Maksudnya kamu bandingkan dengan apa? Ya maksud dia itu begini Ustaz Sugi. Kita ini mayoritas, mereka sedikit. Begitu loh maksudnya. Sehingga mayoritas itu boleh berbuat apa saja, minoritas enggak. Itu maksud dia. Enggak, gini. Tadi kan di sini ada Kristen satu. Nah, Ya kan semua diem. dia melihat, gini loh bang, dimulai dari mana ya ngomong sama orang kayak gini? Abang ini coba deh catat yang saya sebutin. Abang nanti main ke room-room sana bang. Mau nggak bang? Jadi sebelum ceramah di sini, nggak perlu kan? Nah, orang seperti Anda yang dikasih tahu pelan-pelan nggak mau terima, yang diajarin baik-baik nggak mau terima, tapi bisanya berkomentar. Kalau abang memang tidak suka dengan hal ini, tinggalkan, urusin seperti apa yang harusnya agamamu lakukan. Lu sholat, silahkan sholat sana. Lu ngobrol sama orang lain, silahkan Bang gitu loh. Idris, nggak perlu orang-orang kayak gini, udah. Apalagi sama Muslim nggak perlu kita bantah-bantah, udah turun. Nanti coba saya jelaskan pertanyaan dia, Bang. Ya, jangan diturunkan dulu biar Pak. Jadi abangku, laikku, ya. Anda, saya tidak tahu mengikuti dari tadi atau tidak. Sudah jelas apa yang disampaikan. Ketika umat Kristen menjadikan sosok Yesus sebagai Tuhan, itu adalah bentuk penghinaan paling besar kepada umat Islam. Itu bang. Kenapa begitu? Karena umat Islam mengimani yang dituhankan oleh Kristen bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi. Kami hanya ingin mendudukan kedudukan Yesus pada tempat yang sebenarnya. Dengan mendudukan pada tempat yang sebenarnya, maka kami telah memuliakan Yesus. Sudah jelas? Jelas. Itu motivasi kami, sehingga kami terpanggil untuk mengkritik seluruh keimanan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang abang bela. Nah, kenapa abang kemudian masuk ke sini mengkritik? Karena memang batas pengetahuan abang itu hanya sampai di meja makan. Kalau abang beragama Islam, pelajari apa tujuan abang hadir di bumi ini. Kita umat Islam jelas di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anda oleh Sang Pencipta ya diberikan tugas, diberikan kewajiban untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia kepada yang mungkar. Apa perbuatan mungkar itu? Perbuatan mungkar itu menjadikan ciptaan sebagai Tuhannya dan menjadikan sesembahan mereka adalah nabi dan rasul. Dan itu dilakukan oleh umat Kristen. Kalau Anda tidak lakukan ini, kelak Anda di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Wahai Nasution, apa yang kamu lakukan di dunia dulu? Anda bisa jawab apa? Anda tidak akan bisa jawab. Maka Bisa jawab. Ya. Jangan dipotong dulu. Saya sedang berbicara. Jadi kalau Anda tidak paham dalam konteks ini, kenapa dan mengapa, sebaiknya Anda duduk saja di warung kopi sambil nikmati balok. Tuak. Itu loh. Anda tidak punya kompetensi untuk mengkritik kita. Sebab yang Anda kritik di room ini masih terlalu pintar. Jadi, sudahlah. Biarkan kami di sini, ya. Jangankan Anda. Apa yang kami lakukan ini, kami telah
yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi itu, satu di antaranya adalah yang dituhankan oleh umat Kristen. Bagaimana tadi Bang Zuma sudah menyampaikan, ketika umat Kristen mengatakan Nabi Adam itu hadir ke bumi, mewarisi dosa, ini adalah bentuk penghinaan. Makanya di perjanjian lama dikatakan apa konsekuensi dari orang yang melakukan penghinaan itu? Dilakukan dengan cara disalib. Dan salib itu merupakan lambang kutukan. Dan kutukan itu merupakan sebuah tanda daripada penghinaan. Itu loh Bang. Jadi bagi kami yang paling fundamental adalah silahkan umat Kristen menuhankan apa saja. Tetapi ketika umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kami tidak akan pernah berhenti mengkritik itu. Kami akan terus hadir. Terima atau tidak, suka atau tidak, tetap akan kami kritik. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan Bro Nasution sebelum saya tambahkan? Iya, kalau menurut saya ya udahlah, kalau nggak mau dikasih tahu ya terserah. Itu aja lah Bang. Saya pun berkewajiban Bang sebagai umat mengingatkan kan gitu. Ya, jadi Bang Nasution, kami taat pada perintah. Kami lebih taat perintah Tuhan kami daripada apa yang Anda sampaikan. Jangan menasehati kami, karena kami sedang menjalankan iman kami, memuliakan Nabi kami, ya, mendudukan Yesus sebagai ciptaan, sebagai Rasul, sebagai Nabi, manusia yang paling mulia. Saya mau tanya sama Abang ini. Abang mualaf kan? Ya, Nasution, taruh dulu ya. Abang mualaf kan? Taruh dulu, Nasution, jangan terlalu panjang ini ya. Apakah Anda setuju kalau di terjemahan Bible mereka ada istilah Islam, terutama penggunaan kata Allah itu, sembahan umat Islam itu, di terjemahan mereka disalahgunakan? Setuju atau tidak? Bang gini Bang ya. Jangan begini, jawab dulu, kalau nggak saya turunin. Setuju atau tidak? Maksudnya coba ulangi Bang, nanti salah jawab. Ulangi ya. Di terjemahan Bible mereka banyak istilah Islam. Satu kata aja, penggunaan kata Allah di Bible mereka, terjemahan Indonesianya itu disalahgunakan. Menurut Anda, setuju atau tidak? Ya nggak setuju lah Bang. Nggak setuju. Kalau sekiranya kalau kita tidak setuju, apa yang kita lakukan? Ya gini Bang. Nah, jangan begini, jawab. Apa yang kita lakukan kalau sembahan kita dipergunakan, disalahgunakan? Apa yang kita lakukan? Contohnya di mana di situ disalahpergunakan? Jawab, apa yang kita lakukan? Diam, tidur, mengoreksi kepada Bang Juma, mengoreksi Pak Desugi, atau seperti apa? Yang saya koreksi tadi Bang, bukan masalah. Nah ini bukan, ini jawab dulu ini, kalau nggak saya turunin. Apa yang kita lakukan? Kalau nggak bisa jawab, turun. Ya, kasih saya satu contoh Bang, yang mana? Nggak usah kasih contoh, apa yang kita lakukan? Kasih contoh lah. Nggak usah contoh lah, langsung. Apa yang kita lakukan kalau kita menemukan kerusakan? Apa yang kita lakukan? Ya dibilang baik-baik. Oke, baik, dibilang baik-baik. Apakah dengan cara Bang Juma tadi tidak baik-baik? Kalau menurut saya Bang ya terlampau keras Bang, gitu aja. Oke, baik. Apakah keras itu menghujat? Ya, menghampiri. Menghampiri. Coba Anda di mana tadi Bang Juma menghujat? Waduh, nggak bisa saya terangkan. Kalau begitu silakan turun. Saya perintahkan Anda turun. Bentar, Bang Handi. Ya, silakan. Bentar, Bang Handi. Jadi gini, saudaraku Nasution, karena pelakunya adalah saya gitu ya. Teman-teman kita Muslim kemudian memandang pola yang saya lakoni ini, sebagian mengatakan keras, sebagian juga mengatakan itu adalah hal biasa. Saya ngambil sikap. Kalau saudara bertemu dengan saya atau Kristen-Kristen saudara-saudara kita itu bertemu langsung dengan saya, mereka akan merasakan betapa damainya berbicara langsung dengan Bang Zuma. Itu saya pastikan. Tapi kenapa kemudian pola ini saya lakukan? Karena bahaya daripada
menyembah selain daripada Allah, kalau kita mendalami Quran, itu tidak ada artinya bahaya narkoba itu. Sehingga kita membutuhkan suatu tempaan, ya, satu pembinaan yang kemudian memang diharuskan untuk tegas, keras, demi untuk menyelamatkan umat manusia ini. Pola ini kenapa bisa seperti itu? Al-Quran yang mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis itu menjawab, Bung. Makhluk yang tidak terlihat ini menjawab, berilah aku panjang umur sampai mereka dibangkitkan. Panjangkan umurku supaya aku bisa membuktikan kepadamu ya Tuhan, aku akan aku akan membuat manusia keturunan Adam itu semuanya akan binasa. Allah mengatakan apa? Qala innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi iblis itu diberikan penangguhan waktu, Bang, agar usianya panjang. Apa tujuannya? Iblis sendiri menjawab, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah menyatakan diriku sesat, maka pasti aku akan selalu menghalangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis ini. Lalu iblis mengatakan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan kata iblis kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan banyak dari keturunan Adam yang akan bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Sehingga pola yang saya lakukan ini wujud kasih sayang. Tidak membiarkan kemudian keturunan Adam itu terbuai dengan cara-cara iblis menyesatkan. Meskipun Bang Suma itu dihujat, dikatakan penghujat, penista, terlalu keras, tapi ini demi kebaikan, demi kemaslahatan umat manusia di akhir zaman dan di hari kebangkitan. Anda mungkin, saudara saya, hari ini tenang dengan pola keimanan saudara. Oh, alhamdulillah saya sudah menjadi mu'alaf. Tapi bagaimana dengan keturunan Anda, keturunan saudara saya? Apakah mereka akan tenang ketika kemudian para pasukan-pasukan iblis datang dengan memberikan janji yang mengenakkan mata, menikmatkan kuping, dan juga meninabawakan biologis? Siapa di antara kita lagi yang akan menyeru kepada itu? Memang ada kaidah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu memang ada. Ada kaidah itu, Bung. Di dalam agama kita itu ada perintah untuk kemudian menyeru kepada seluruh umat manusia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada perintah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Tapi, Bung, saudara saya, kalau pola ini kemudian Anda anggap keliru, pola yang kami lakukan di sini hanya diperuntukkan kepada sekelompok manusia yang ingin mencari kebenaran, yang ragu tentang kebenaran itu. Jadi ketika ada teman kita yang ingin mu'alaf, butuh penegasan, butuh kekuatan, banyak di antara mereka yang disarankan, coba lihat Bang Suma dan kawan-kawan. Kamu boleh masuk ke sana, masuk ke channel YouTube mereka. Anda yang ragu tentang kebenaran kemudian yang ada dalam iman saudara, mungkin bisa dikuatkan dengan pola dialog yang dibangun di sana. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang menjadi mu'alaf dari hasil pola ini. Ya, meski saya mengakui bahwa ada cara-cara lain yang bisa dilakoni. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Memang ada. Tapi juga harus disadari, juga ada perintah illal ladzina zalamu minhum, terkecuali kepada orang-orang salim yang ada di tengah-tengah mereka. Kamu harus keras. Keras dalam arti kata apa? Ya, seperti besi yang bengkok, ketika kita ingin luruskan, maka kita butuh tempaan yang keras. Demi apa? Untuk meluruskan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menista. Coba. Kehidupan kita ini sementara, Bung. Anda paling usianya 60 tahun lagi meninggal.
saya juga demikian adanya, paling tinggi ya. Tapi apakah kemudian setelah itu kita nggak dimintai pertanggungjawaban? Kamu membiarkan, kamu tahu hukumnya, kamu baca hukumnya, kamu mengerti, kamu mendalami, kamu mentadaburi, tetapi ketika kemudian agamamu dihujat, dinistakan, kamu tidak tampil sebagai pembela. Kamu membiarkan hujatan itu berlalu, padahal kamu punya kekuatan, kamu punya ilmu. Kenapa kamu nggak menyampaikan itu? Ya, cuman di sini saya sebagai pribadi ya mohon maaf kepada saudara Nasution ketika mungkin metode yang saya gunakan itu terlalu keras. Paling tidak di antara orang yang mendengarkan, ribuan orang yang mendengarkan ini adalah 1, 2, 3 orang yang kemudian memetik hikmah di balik itu. Meskipun kemudian metode yang saya gunakan itu keliru, khilaf menurut saudara. Tapi paling tidak ada yang tercerahkan untuk itu. Kalau saudara Nasution itu merasa terganggu dengan pola yang saya lakoni, silakan masuk ke ustadz kita yang lebih adem gitu. Ada ustadz yang mungkin cara pola penjabarannya mereka lebih santun, ya, lebih lembut. Silakan ke sana. Kalau di sini memang debat lintas agama dan kami upayakan berdialog sebisa mungkin dengan menggunakan data-data. Kenapa melakukan penekanan-penekanan? Supaya dipahami bahwasanya memang ada perintah ud'u ila sabili rabbi, dan ada perintah di sana illal ladzina zalamu minhum. Orang-orang zalim. Orang zalim itu yang mana, Bung, dalam kaidah agama kita? Orang zalim itu adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Apa pola penganiayaannya? Sudah tahu bahwa itu adalah api, tapi tetap aja dipegang, tetap aja kemudian digenggam. Apakah Anda rela ketika ada orang yang kemudian merangkak menuju bara api, sementara dia tidak tahu itu adalah bara api? Anda membiarkan? Tentu tidak. Maka sebisa mungkin kita menyampaikan agar dia tidak merangkak menuju kepada api. Memang berat, bahwa menyadarkan lalat sampai itu bau, busuk dan seterusnya memang berat. Tapi kita juga tidak boleh hanya tinggal diam. Sekali lagi saran saya kepada saudara saya Nasution, kalau Anda mau yang lemah lembut, silakan ke ustadz kita yang menyampaikan dengan hikmah, polanya lebih kafah. Di sini memang seperti itu adanya. Namun demikian, saya akan tetap mempelajari dan kemudian merubah diri di dalam menyampaikan itu, setidaknya jangan terlalu keras terhadap saudara-saudara kita. Terima kasih Bang Nasution, Anda luar biasa dengan masukan Anda ini. Minta maaf untuk itu. Saya pribadi minta maaf. Oke, teman-teman, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Saya satu kata ke Bro Nasution. Anda Muslim? Muslim Bang. Oke, coba ini banyak yang meragukan. Coba Anda bersyahadat. Waduh. Bang. Enggak bisa, Bang. Enggak, ikuti aja saya. Abang itu terlalu enggak. Kalau Anda Muslim, coba Anda bersyahadat. Banyak yang minta. Kenapa enggak? Yang lain diam dulu, saya yang ngatur. Coba Anda bersyahadat. Di mana di Indonesia ini yang enggak Muslim? Coba Anda bersyahadat kalau Anda Muslim. Oke, saya bersyahadat, Bang. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Masih ingat ayat-ayat pendek, Bang? Coba satu. Ayat mana, Bang, mau? Apa aja? Silakan, Bang. Oke. Udahlah, Bang, enggak perlu lah, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Biar netizen itu puas, paham Anda gitu loh. Silakan, Bang. Syaratnya Muslim, Bang, syahadat kan? Iya, tapi saya ingin netizen minta surat pendek satu aja, Bang. Apa mau sekali sama artinya saya baca tadi? Enggak usah, surat pendek aja, Bang. Satu aja. Aduh, kayak kanak-kanak ini Abang ini ya. Oke lah, Bang. Kalau Abang nggak percaya, saya tidak mengurangi iman saya. Abang pun percaya tidak menambah iman saya, oke? Yang apa salahnya sih kalau ngaji surah pendek aja satu, Bang? Suara saya nggak bagus, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Bukan nilai bagusnya. Nggak apa-apa. Al-Fatihah, Al-Ikhlas kah, apakah gitu? Al-Kausar kah yang pendek, Bang? Contoh deh. Ya, saya kasih contoh deh. Saya baca, Bang, ya. Surat pendek aja, Bang. Oke. Silakan, Bang. Saja, Bang. Al-Ikhlas saja, Bang. Ya. An-Nas kah, apakah gitu loh. Apa aja, Bang? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Terima kasih, Bang. Jadi teman kita ini Muslim,
Diam dulu ya Bang ya, Iya, karena Bang. kita ini Saya, Bang. muslim. Saya cuma itu Memang aja, Bang. iya, Saya sudah- dengerin dulu Bang. Kita Oke, tidak Bang. meragukan lagi keislaman Anda, ya perlu saja mungkin kita pendekatan lebih baik ke depannya. Kira-kira begitu ya Pak Nasution ya? Bang. Oke Saya ya, itu Bang, Bang, ya. Anda mengingatkan Bang Juma. Itu aja Bang. Oke Bukan saya Bang, benci Bang. enggak. Ya sudah, terima kasih. Oke. Iya Bang, sama-sama Bang. Oke, Bang Nasution, terima kasih sekali lagi ya. Bukan hanya Anda yang mengkritisi saya seperti ini, banyak orang yang memang mengkritisi saya karena kenapa? Umat Islam itu awam dengan materi-materi lintas agama. Nah, itulah perwujudan bahwa umat Islam itu memang tidak pernah kepo tentang agama orang lain. Tapi kenapa kemudian kami hadir di sini, guru-guru kita ada di sini, itu disebabkan karena yang lebih dulu kemudian melakukan ini adalah dari pihak Kristen. Ya. Jangankan menyuarakan tentang fobia terhadap Islam, bahkan kitab sucinya pun diterjemahkan itu lebih kepada pola yang membuat umat Islam itu tersakiti. Contoh misalnya Yesus disebut sebagai anak Allah, itu sebenarnya adalah hal yang sangat menyakiti hati umat Islam. Apakah teman Kristen ini buta? Apakah teman Kristen ini tidak paham? Apakah teman Kristen ini kemudian tidak mengerti tentang Allah di dalam Islam? Pada setiap hari mereka mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu non-stop itu disuarakan di negara kita ini, bahkan dimanapun. Bahwa Allah itu maha besar, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi mereka dengan mudahnya mengatakan Yesus anak Allah. Padahal mereka bisa menggunakan Yesus anak Theos, Yesus anak Yahweh, Yesus anak Elohim, Yesus anak Tuhan, atau apapun itu yang tidak membuat umat Islam ini tersakiti. Tapi mereka tidak pernah merasa. Kalau kita ingatkan malah melawan, malah merasa kami yang salah, kami yang nyuri, kami yang ambil kata Allah itu. Kita sudah mengingatkan, dialog ini dibangun untuk mengingatkan kemudian. Bahkan di antara mereka banyak yang mengakui Allah itu adalah bukan nama Tuhan, tapi tetap aja ngotot untuk mengatakan itu. Maka kemudian itu sama halnya kami dibangunkan untuk menjelaskan. Maka tampillah Bang Suma di antara banyak orang yang menggeluti dunia apologet, kristologi. Tampillah di antaranya Bang Suma yang suaranya besar karena dia adalah orang dari Makassar, Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar itu, apalagi saya lahirnya di pinggir pantai ya, untuk memanggil tetangga itu dibutuhkan tenaga 5,7 MHz. Tampil juga Pak Desuki yang suaranya lembut gitu ya. Iya. Iya. Matamu nggak melek, saya bilang gitu tadi. Kami dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang saya tersinggung. Dia itu lebih seperti ini. Kan gitu tuh, ya saya ngamuk lah, matamu nggak melek, saya bilang gitu. Orang jelas-jelas di komal-komal Kristen banyak sekali yang menghujat Islam kok. Itu kan Pak Desuki lembut kalau begitu, masih lembut itu. Belum, iya, belum itu udah naik lembut dua. banget saya itu. Lembut itu. Untung Bang Handi tadi ini kayak saya tapi lo tahu apa gue rapi. Itulah. Betul kata Bang Juma ya, itulah yang membuat kita bangun dari tidur. Selama ini kita nggak tahu apa-apa di luar sana sebelum kita mengenal internet. Di luar sana sudah ada itu. Mulai tahun berapa sih ada terjemahan LAI ini? Kita masih tidur loh ya. Masih tidur. Tahun 1935 sampai tahun 1965 tidak kurang dari 100.000 buku yang ditulis oleh mereka untuk menghujat Islam. Sekarang pertanyaan saya, adakah karya ulama satupun yang menghujat Kristen? No, nggak ada. Coba. Ada Robert Mori, Rusdi, wah dan banyak yang lainnya lagi. Ratusan ribu dari tahun 35 sampai tahun 65. Sampai hari ini masih ada kan? Adakah umat Islam Masih, pada masa Bang Juma. itu usik-usik Kristen? Masih ada. Nggak ada. Ada Anisoro membuat Al-Furqan pembanding atau Isa dan Islam masih ada sampai hari ini. Masih ada. Ada. Dula di Samarinda. Masih. Duluan mana dengan mereka? Kita baru kemarin. Masih update. Dia sudah mulai dari tahun 35 itu untuk menghujat Islam. Kita kemana? Apa ada nyuruh ulama kami- yang nyentuh Kristen waktu itu? Apa nyuruh kami tidur kali Pak? Disuruh kami tidur kali ya Pak dia? Enak aja. Harus bangun dong. Oh, Harus nggak bangun bisa. semua kita. Nggak Walaupun leher taruhannya nggak mundur kita.
Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan membangunkan. Kita ini sudah bangun ya. Masa kita udah bangun lu suruh lagi minum obat tidur, suruh tidur lagi, enak aja. Jadi jadilah penyeimbang yang baik. Jadi sebelum mengkritik itu, ya terbang dulu ke dunia lain, pelajari dulu seperti apa. Baru mengkritik di dalam rumah. Jangan kritik rumah orang sebelum lu kritik rumahmu. Gitu loh ya. Boleh mengkritik sebagai bahan untuk edukasi, sebagai bahan untuk lebih baik ke depannya. Tapi kalau kritiknya itu tidak ada keseimbangan, ini namanya menyuruh kami berhenti untuk itu. No. Lu bayar triliunan, kami nggak akan pernah berhenti untuk ini ya. Ya, lu bayar berapa, Bun? Begini, para guru-guru begini ya. Teman-teman muslim yang mengkritik keberadaan kami, sebenarnya saya sendiri bingung gitu loh. Bingungnya kenapa? Tidakkah mereka melihat bagaimana sejarah kristenisasi masuk ke Indonesia? Apa cara-cara yang mereka lakukan? Kamu masuk Islam atau saya bunuh, kamu masuk Kristen atau saya bunuh. Coba kembali kepada sejarah. Berbicara Sulawesi Selatan, berapa ribu penduduk pribumi yang dibantai oleh para misionaris Kristen? Misionaris Kristen masuk ke Maluku, berapa banyak Muslim yang dibantai oleh para misionaris? Masuk ke tanah Jawa, berapa banyak orang-orang Muslim, orang-orang pribumi yang dipekerjakan bak hewan, yang dibantai secara keji? Nah itu coba pandang sejarah bagaimana Indonesia ini dan bagaimana Kristen datang dari daratan Eropa membawa tugas dengan sebutan 3G, Gold, Glory, and Gospel. Nah itulah yang kemudian menimbulkan ya sehingga hadirlah para pejuang-pejuang ini agar kenapa? Agar kemudian kami tidak mau lagi kelak akan diperlakukan seperti itu. Nah itu. Jadi kalau mau mengkritik boleh, ya, tetapi paling tidak apa yang dikritik itu dipahami dulu sehingga terarah. Tapi kalau tidak tahu, mending tahu dulu baru kritik. Itu kira-kira dari saya sih. Terima kasih. Lihat nih tulisan pesundal gereja batu di Arab nih, tulisan pesundal gereja nih, tengok dengar kayak gitu tuh. Kayak gitu kita harus suruh diem. Kuincek lehernya iya. Pusing kaluru. Lanjut. Pak Dalbo, apa yang mau disampaikan Pak Dalbo? Host coba dinaikkan. Itu Mbak Estori coba dinaikkan. Mute saya, cek. Jadi kita nggak pernah akan tertidur. Enggak, supaya dilihat buktinya oleh Bang Nasution. Ya, betul. Kita harus bangun, bro. Kita harus bangun, gitu ya. Siapa namanya? Yang jelas kita akan menyampaikan sesuai dengan koridor Islam. Kita boleh menegakkan hukum terus melanggar hukum. Tetap kita tadi disampaikan Bang Juma itu udah uilah sabil rabbika bil hikmah. Story. Ya itu kita harus pakai terus. Saya jambak. Nah kita udah bangun kayak gini lu suruh tidur enak aja. Janganlah suruh tidur kami. Justru Anda harus menyiapkan kopi dong biar kita melek terus gitu loh. Ayo bikin kopi. Suruh tidur campur ayo Estore naik Estore. Ayo naik yuk. Udah dicakar mulutnya Bang. Udah. Kita udah melek kayak gini semangat disuruh tidur. Jangan suruh tidur, kita ini bangun semangat dong gitu loh. Boleh Anda kritik lah. Tapi solusinya gimana gitu loh. Oke, banyak memang ya Bang Juma ya sering mengkritik ya. Iya, banyak yang. Tapi yang saya diberikan Bang Juma setelah diberikan data, ternyata banyak yang menghujat Islam ya. Nah, baru dia ngeh, gitu loh. Iya, tapi yang saya merasa bangga itu ya. Mohon maaf ini ya teman-teman, sekelas ulama besar seperti beberapa Habib itu nelpon langsung ke saya loh.
terima kasih ya Anandaku, terima kasih, saya doakan ini. Banyak, termasuk Ustadz UAS itu, dia juga ucapkan ke saya, lanjutkan perjuangan. Pernah nelpon akhir? Chat, Masya Allah. lanjutkan perjuangan. Ini. Saya pernah ketemu dengan kita pernah Bang Joma sama Pak Desugi dan teman-teman apologet, kita bertemu dengan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dikatakan beliau? Terus berjuang, jadilah mata rantai Majelis Ulama Indonesia menyampaikan kebenaran. Sampaikan dengan cara hikmat, jangan melanggar hukum, kemudian jangan sampai terprovokasi. Masih ingat Pak De disampaikan sama beliau? Iya, betul. Ya, saya pun dapatkan salam pesan dari Habib Rizik. Ya, cuman saya minta tolong jangan diberikan kontak saya dengan beliau. Itu. Beliau udah komunikasi. Ya nggak mau aja nanti saya juga ikut diintelin. Ya. Karena kenapa kalau tahu takut diomelin ya? Ya, udah berapa Habib yang nelpon salam dari ini. Oh iya sampaikan salamku. Tapi mohon maaf, saya nggak mau ada link menuju beliau langsung itu. Takut saya dibilang teroris nanti juga. Oke, sekira gitu teman-teman. Jadi memang banyak yang ini, termasuk keluarga saya sendiri, ya yang menyampaikan itu. Jangan terlalu keras, gini. Jangan terlalu ini vokal. Lalu kalau bukan kita, lalu siapa lagi gitu? Apakah kita mau diam? Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdiri gereja kokoh, gereja besar, dan itu terjadi di Sulawesi ini terjadi loh. Gak ada yang nyangka tanah kerajaan yang menjadi kebanggaan anak Sulawesi tiba-tiba berdiri gereja besar di sana. Siapa yang salah? Ya karena kita terlalu percaya bahwa teman Kristen itu ada, mereka ada di depan kita. Kita tidak sadar kalau ya Pak Juma, ya gimana Pak? apa kita harus diam kalau di luar sana begitu terlalu masif untuk memurtadkan saudara-saudara kita? Apa harus kita diam? Ya enggak lah. Itu sama halnya kita membiarkan anak-anak kita dicekoki sama narkoba 1 kilo 1 teguk. Nggak mau kita. Lah orang sengsara dunia aja kita tidak inginkan, apalagi sengsara akhirat. Enak aja. Jadi gini, saya teringat ketika di awal keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika pada waktu itu terjadi sebuah dialog tanya jawab. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah ketika kita berdakwah seterang-terang dalam keadaan terbuka, tegas, berani, jujur, apakah kemudian kalau kita mati dalam kesia-siaan?" Jawab Rasulullah, "Tidak. Kalian mati dalam keadaan syahid dan lakukan itu." Itu loh. Sehingga itu kemudian Islam itu menjadi besar. Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, contoh-contoh ini apa yang dilakukan oleh Gurunda Zuma jauh sebelum kita, para awal pejuang-pejuang di garda terdepan yang dimana bersentuhan langsung dengan kaum salibis Imperium Romawi. Ini sudah melakukan itu gitu loh. Nah, maksud saya di sini, kalau ada orang-orang Islam yang kemudian mengkritik apa yang kita lakukan, sebenarnya mereka itu tidak memahami bagaimana kemudian Islam itu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak memahami sejarah bagaimana awal dan asal usul pertama Kristen masuk ke wilayah negara kita. Apa yang mereka lakukan? Nah, karena miskin pengetahuan itu, batas kemampuan apa yang mereka tidak ketahui, sehingga mereka kaget gitu. Tapi ya kita maklum, karena mereka tidak tahu, ya insya Allah kita doakan ke depannya mereka menjadi paham dengan apa yang kita lakukan ini.
Saya sama Ustadz Kenama dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tetapi saya berpikir selama apa yang saya lakukan dengan Ustadz Kenama, dengan guru-guru saya di sini, itu sesuatu yang tidak melanggar hukum, ya, itu panggilan iman kami, no problem. Maka saya waktu itu saya jawab, jangankan dipanggil polisi, dipanggil Allah saya sudah siap kok. Masya Allah. Itu mungkin. Sama-sama dengan saya. Sepanjang kita bersama hari ini, yang menarik itu dari Akhi Sugi yang tentang TKI tadi itu, Masya Allah. Ternyata mereka menjadi bertambah. Gimana? Itu yang tadi datanya. Yang tadi. Iya. Ini aja dah, aku mau nanya semua ini ya. Pertanyaan sederhana nih. Apa yang guru-guruku ini lakukan apabila menemukan di depan mata ini, nggak sengaja gitu, terus di depan mata Anda ini ada saudara kita yang dipengaruhi untuk murtad dengan berbagai cara. Apa yang Anda lakukan semua nih? Jadi begini. Itu saya sudah mengalaminya, Bang Andi. Sekitar tahun 2014 ketemu misionaris. Saya ajak debat. Dia saya suruh nyimak, buka kitab. Saya ngomong, buka ayat sekian. Bunyinya sama ndak? Silakan terus, buka. Sampai bergeleng-geleng dia. Waktu itu saya ditanya berapa tahun baca Bible, belajar begini. 4 tahun, saya bilang. Kan 2014, 2009, 5 tahun ya. Ya. Saya dari kecil nggak sehebat Bapak cara memahami Bible. Oke lah Pak, saya minta nomor teleponnya. Nanti saya akan datang bersama penetua kami. Akan saya kasih hadiah berupa Alkitab. Ya terima kasih, suruh datang pendetamu sini, saya bilang kan. Sampai sekarang nggak nongol-nongol. Nggak saya usir. Saya ajak diskusi duduk, saya bilang. Ya saya ajak diskusi duduk. Oh sering, kalau kayak gitu sering saya sih. Dulu awal-awal belajar kristologi itu kemana-mana bawa Bible saya itu. Duduk di warung kopi, ajak debat itu orang-orang Batak Kristen itu. Kalau sekarang udah nggak pernah lagi, kenapa? Karena udah tahu sih orang Kristen tuh goblok-goblok, nggak ada yang tahu kitabnya, jadi males saya. Sebagian yang tadi itu yang ditemui ya. Alah semuanya goblok-goblok, nggak ada yang ngerti kitabnya, semua. Ini Nasution masih ada berkuar-kuar gini aja Kalau- Pak Nasution. Sebentar Bang Andi. Nasution ini mending Pak Nasution ini aja. Udahlah, nggak bikin usah aja ditanggap. Pak VT yang banyak nih ya, bikin Nggak VT usah yang banyak ditanggapi sana. itulah. Nggak Kita usah. lanjut. Jadi kalau saya pribadi ya menemukan hal demikian ya saya lakukan ya diskusi. Edukasi, tidak boleh main hakim sendiri ya teman-teman ya. Tak boleh. Ya, Ada diskusi. Ya, diskusi baik-baik. Tapi kalau masih melakukan hal yang sama ya laporkan sama pihak yang berwajib karena ini melanggar hukum. Kenapa? Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi sesuai prosedur hukum yang berlaku di Republik ini, lakukan. Jangan sampai dibiarkan. Bahkan mereka cenderung udah mengimpor pemain asing sampai kemarin masuk ke Monas itu. Pemain impor itu pemain asing. Biasanya kan sepak bola nih pemain asing gitu loh. Kok dia sekarang ada pengimpor asing gitu loh. Sampai ke Monas muter-muter, untung dicuekin sama pengunjung. Nggak ada satupun pengunjung yang melirik dia. Bahkan di pertokoan-pertokoan diusir sama security gitu loh. Kenapa nggak ke Makassar ya jumpa saya Bang Andi ya? Ya semoga ketemu di Karebosi. Betul. Aku ajak Ani langsung ku pakai toa, suruh kumpul semua orang yang di gereja itu dengarkan. Biarkan kita berdialog. Hari Minggu saya barusan dapat telepon Anda. Jadi hari Minggu saya diundang karena akan ada misionaris dari dari Amerika. Pemain asing masuk ke salah satu wilayah. Ya, hari Minggu ini kalau Bang Hendi mau ikut boleh. Kita live. Ayo, pemain asing ya, bagus itu. Di mana Bang? Di Jakarta Barat, di salah satu RT. Jadi kemarin dia datang. Sayang. Iya, kemarin dia datang dan hari Minggu itu ibu-ibu akan kumpul. Jadi saya sudah ke tempat itu kemarin. Saya bilang, ayo kumpul. Nanti ketika kumpul itu pas dia sedang menjalankan amanat agung, nanti saya akan masuk di situ juga sebagai pendengar. Setelah selesai dia berbicara, barulah kemudian akan tanya jawab dengan saya di situ. Nah, saya akan live-kan TikTok
nonton. Oke. Pak De nggak usah khawatir Pak De. Pak De di sana tetap kan ada muridnya Pak De di sini berjalan juga di Jakarta. Tenang aja Pak De, jangan panik. Ini ada yang nanya. Ada yang nanya Jakarta Barat mana? Jakarta Barat di Grogol. Oh di Grogol, dekat itu dong. Ya, di Kantornya Opung. Betul. Nah, jadi yang telepon saya salah satu imam masjid. Gitu. Jadi ya insya Allah hari Minggu saya datang insya Allah. Info ya bareng ya. Siap. Gemes aku kalau ada kayak gitu tuh. Mantap itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dos Story. Oh ya, jadi gini, saya kan punya teman. Saya juga punya teman. Anda teman saya bukan? Bentar, Bang. Bapak punya teman, aku juga punya teman. Iya, jadi kan Lanjut dia Bang, mau guru Bang. mualaf gitu. Oh, iya, guru. Iya. Jadi dia mau mualaf gitu kan. Nah, cuman ini masalahnya kan dia orang tua gitu, Bang. Orang tua dia gitu. Nah, jadi saya mau ngapain nggak tahu ini sekarang. Dia mau minta tolong gitu kan. Saya nggak dapat solusi gimana. Apa yang harus dilakukan gitu. Hubungi nomor saya Bang, hubungi nomor HP saya. Suruh dia yang hubungi atau gimana? Dia suruh dia hubungi saya, ketemu. Oh gitu, oke. HP saya Jadi ada dia di... mau mualaf atau gimana? Gimana Bang? Sebentar Pak. Dia mau mualaf. Iya, Ya, HP dia mau saya mualaf gitu. biar jelas. HP saya ada di channel saya Bang. Ada HP saya di sana. Oke, lanjut. Nomornya ada di channel. Iya nomornya, nanti saya kasih nomornya ke dia. Suruh hubungi Bang Andi. Di Jakarta kah? Apa di mana kah? Oh, saya di Pekanbaru Bang. Kendari ya? Dekat dengan saya Bang, Pekanbarunya. Pekanbaru apa Kendari? Pekanbaru. Oh, Riau. Pekanbaru, dekat Pak De itu. Pekanbaru. Oh, Riau. Pekanbarunya mana Bang? Saya di Panam. Oh di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa lagi kita sahabat-sahabat sekalian di penghujung hari ini, penghujung siang sore ini ya teman-teman. Di tempat kita ini udah pukul 5 sore lewat 17 menit. Oke, saya kira kita tutup dulu. Kita tutup channel kita yang ini, konten kita terkait dengan tema ini. Saya rasa kita sudahi dulu. Ntar habis isya kita jumpa kembali, tentu dengan tema-tema yang menarik, dengan edukasi yang mudah-mudahan bisa mengantarkan teman-teman kita menuju kepada hidayah, dan untuk kita yang muslim lebih dikuatkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kemarin tadi siang admin MMCI ya itu mengirim ke beberapa netizen terkait dengan proposal pelaksanaan HUT ya, kemerdekaan RI, yang mana oke, teman-teman, suara saya kedengaran nggak ini? Cek. Kedengaran nggak suara saya? C 1 2 3. C. Suara saya kedengaran? Cek. Oke, baik. Jadi ada beberapa teman-teman yang dikirim sama admin tentang kegiatan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diadakan oleh MMCI, dan kita akan mengajak anak-anak mualaf dan juga anak yatim piatu untuk ikut lomba, di mana panitia meminta kepada admin untuk menginformasikan kepada teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi ya. Jadi teman-teman kita yang ikut berpartisipasi dalam
memeriahkan kebahagiaan anak yatim dan juga anak-anak dari mualaf binaan kita dalam beberapa lomba, di antaranya lomba azan, lomba baca tulis Quran, hafalan surah-surah pendek, dan juga makan karung, lari karung dan seterusnya ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan mendapatkan informasi dari admin MMCI sekaligus admin Bang Suma, ya kalau memang ingin ikut berpartisipasi silakan direspon. Tapi teman-teman yang tidak ingin berpartisipasi jangan merasa terganggu dengan japrian admin kami, karena itu semata-mata untuk mengajak untuk beramal jariah bersama dengan anak yatim dan anak-anak mu'alaf kita dalam rangka mengajak mereka berbahagia pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cinta ini. Demikian para sahabat sekalian, semoga apa yang kita sajikan pada malam hari ini, pada sore hari ini bisa mendapatkan rahmat dan edukasi yang baik, sehingga kita bisa memahami Islam itu berada pada kaidah yang benar dan tidak akan kita ragukan bagi orang-orang yang tidak kita ragukan bagi kita orang yang berakal sehat. Demikian sekali lagi, jika ada teman yang mendapatkan japri dari admin, silakan direspon. Kalau misalnya merasa terganggu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti tujuan kita adalah untuk mengajak sahabat ikut berpartisipasi di dalam mengajak anak-anak yatim piatu ini berbagi bahagia dengan kita, ya. Jadi jangan kemudian Anda merasa mengganggu, ya. Kami mohon maaf untuk itu. Ada beberapa lomba, di antaranya bukan makan karung ya. Itu salah sebut, bukan makan karung tapi makan kelereng. Lomba kelereng dengan lomba karung, tarik tambang, kemudian azan, surah pendek, kemudian apa lagi? Lupa saya. Makan kerupuk. Nah, itu baru benar, gara-gara ada yang makan kerupuk, karung juga dimakanin. Oke teman-teman, saya rasa itu informasi dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ba'da isya. Kalau misalnya tidak ada oten yang mendesak untuk diterapi, ya habis isya berarti. Tapi kalau misalnya ada oten yang mendesak untuk segera diterapi, insya Allah kita akan meluncur habis maghrib. Demikian untuk sementara. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Zulkifli M. Abbas pamit undur diri untuk sementara. Jumpa kembali habis maghrib insyaallah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.